Halo Bray, kalian dan gua bakal masuk ke masa depan abad 22 yang hancur lebur. Di sini, ada cowok lagi siap-siap misi, sementara di kejauhan, ada orang lari ketakutan. Dia teriak minta tolong sebelum dikepung monster-monster super kuat. Di dunia yang hancur ini, semua manusia cuma bisa memohon ampun. Sambil berharap siapapun yang merusak bumi ini, bakal dihukum. Nah, tiba-tiba muncul cowok berambut putih gokil yang melompat dari jet tempur berkecepatan tinggi. Pas mendarat, dia langsung menggilas salah satu monster itu sampai mampus seketika. Dia minta maaf karena telat datang. Si korban berterima kasih terus-menerus, yakin dunia bisa diselamatkan. Dia pun menenangkan korban kalau semuanya bakal aman sekarang. Tapi luka cowok itu terlalu parah dan dia tewas di tempat. Gak lama, rekan si rambut putih datang dan bilang mereka telat. Anak tadi mungkin manusia terakhir yang tersisa. Dia menyuruh jin menyerah saja karena umat manusia sudah punah. Monster mutan ini lahir dari polusi lingkungan yang parah. Makhluk terkontaminasi dengan kemampuan regenerasi yang sangat tidak masuk akal. Bahkan bom nuklir pun gak mempan buat melenyapkan mereka. Tapi, para ilmuwan gak menyerah dan terus melakukan eksperimen gila sampai akhirnya menemukan cara untuk melawan balik. Sayangnya, Kagura bilang sudah gak ada yang bisa diselamatkan karena semuanya sudah terlambat. Tapi jin bersikeras, masih ada satu hal berharga yang harus mereka perjuangkan. Kagura bingung, apa jin pikir masih ada manusia hidup? Jin jawab, sekarang mungkin gak ada, tapi nanti di masa depan. Dia pun teringat teknologi mesin nano ciptaannya. Kagura mengonfirmasi hal itu, karena mesin nano tersebut bukan cuma menghentikan regenerasi monster, tapi juga perlahan mulai memulihkan alam bumi yang rusak parah. Jin yakin suatu hari dunia bakal indah lagi dan peradaban baru akan tumbuh. Kagura menganggap itu cuma mimpi kosong, tapi bagi Jin, peluang kecil saja sudah cukup. Sambil memulihkan diri, Jin dan Kagura sadar kekuatan mereka mungkin dibutuhkan nanti. Demi menjaga harapan itu tetap hidup, Jin pun memutuskan untuk masuk ke tabung pembekuan. Waktu terus berlalu, monster-monster mati, alam kembali hijau, dan hewan-hewan mulai bermunculan lagi. Setelah 100 juta tahun berlalu, proses pencairan tubuh Jin akhirnya resmi dimulai. Di bumi baru yang sudah berubah total ini, sekelompok manusia setengah binatang lari ketakutan dari kejaran monster raksasa. Mereka panik dan ragu apa tempat ini aman. Gadis pemimpin mereka meyakinkan kalau di kuil kuno ini ada dewa pelindung. Tapi begitu mereka membuka pintu kuil besar itu, mereka sadar kalau jalan buntu menanti di depan. Mereka terjebak tanpa jalan keluar. Tapi perhatikan baik-baik, karena di saat monster itu mau menerkam, sebuah tabung di belakang mereka mendadak pecah dan meledak gokil. Boom, kepala monster itulah langsung hancur lebur. Itu adalah jin yang merasa keputusannya percaya pada masa depan tidak sia-sia. Semua perlengkapan peninggalan Kagura juga masih utuh. Pakaian dan senjata kuno miliknya masih sempurna meski sudah 100 juta tahun. Walau banyak data komputer yang rusak, bunker ini tetap kokoh berdiri menembus waktu. Semua ini pasti berkat perlindungan mesin nano di udara. Sekarang, satu-satunya petunjuk Jin untuk memahami dunia baru ini hanyalah kubus pesan peninggalan dari Kagura. Saat Jin berbalik menanyakan identitas mereka, dia baru sadar kalau dirinya masih telanjang bulat. Dengan santai dia minta maaf karena sudah terbiasa begitu selama 100 juta tahun. Setelah memakai pakaiannya lagi, Jin melangkah keluar bunker. Matanya langsung silau karena sudah 100 juta tahun gak melihat cahaya matahari. Tapi pemandangan di luar luar biasa indah. Salah satu gadis dari mereka meminta Jin untuk mengikuti mereka. Jin langsung menyadari telinga hewan di kepala mereka dan menyimpulkan kalau mereka ini bukan lagi manusia biasa. Manusia asli rupanya sudah punah. Digantikan spesies baru yang berevolusi mirip manusia berkat pengaruh mesin nano. Untungnya mereka masih pakai bahasa yang sama. Jin langsung memperkenalkan dirinya sebagai Sido Jin. Si gadis manis memperkenalkan dirinya sebagai Hakama. Lalu cowok koala besar bernama Danpo. Dan bocah kucing pemalu bernama Sandy. Jin bertanya kemana mereka akan pergi dan apa yang harus dia lakukan. Hakama menjawab kalau mereka sudah hampir sampai, dan mereka butuh bantuan Jin untuk mengalahkan monster koruptor. Jin kaget monster itu masih ada, tapi begitu tiba di desa, suasananya kacau balau dilalap api. Sandy langsung panik berlari mencari keluarganya.
Jin mengamati sekitar dengan teliti. Cuma ada pagar kayu dan rumah batu sederhana. Tanda kalau dia terbangun tepat di awal peradaban baru yang masih primitif. Di tengah kekacauan, warga desa sibuk bertarung melawan monster besar. Seorang wanita tua berteriak bingung kenapa Hakama malah kembali ke tempat berbahaya ini. Jin menganalisis monster itu dan menyimpulkan kalau makhluk koruptor zaman sekarang ternyata mirip sekali dengan monster-monster tangguh yang sering dia bantai di masa lalu. Hakama menolak kabur dan mulai mengumpulkan energi di tubuhnya. Tertarik melihat itu, Jin melesat maju dan melayangkan tendangan maut tepat ke kepala si monster. Kalian pasti mikir pertarungannya bakal alat. Nyatanya, Hakama langsung memfokuskan energinya dan menembakkan bola api besar yang menghanguskan monster itu tanpa ampun. Jin sadar efek penekan regenerasi dari mesin nano bekerja sempurna. Monster sekarang gak bisa sembuh cepat lagi, bahkan setelah terkena serangan yang biasa-biasa saja. Meski begitu, hanya orang-orang yang kompatibel yang bisa memakai energi tersebut. Jin bertanya, apakah semua warga era ini punya kekuatan itu? Dan si nenek menjawab tidak. Hanya segelintir orang terpilih dengan kekuatan dewa yang bisa menggunakannya. Di desa itu cuma ada 4 orang, termasuk Hakama, sementara yang lainnya sudah diungsikan. Masalahnya, desa mereka sudah hancur. Monster yang baru dikalahkan tadi hanyalah anakannya saja. Sementara monster induknya jauh lebih mematikan dan siap menyerang dengan pasukan larva. Tiba-tiba sekelompok prajurit desa datang mendekat. Pemimpin mereka dengan sombong sesumber kalau dia sendiri yang bakal membantai monster induk itu. Tanpa bantuan siapapun. Ayah Hakama yang ikut bersama mereka langsung cemas dan menanyakan kemana putrinya pergi. Hakama dengan santai menjawab kalau dia baru saja pergi ke pintu segel. Neneknya menegaskan kalau tempat itu terlarang. Tapi Hakama mengingatkan si nenek sendiri yang selalu bilang kalau di balik pintu itu ada dewa pelindung yang siap menolong. Si nenek pun heran melihat Jin yang sama sekali gak kelihatan seperti dewa agung. Si tombak sombong malah mengejek, mengira spesies rendahan seperti Jin adalah dewa pelindung. Mendengar ejekan itu, Jin cuma menyeringai. Sandy buru-buru memperingatkan kakaknya kalau Jin ini beneran kuat dan baru saja membunuh monster koruptor dengan sekali serang. Tapi si Sarlus sombong malah mencibir dan menganggap monster itu cuma kroco kecil. Dia menyuruh Jin pergi dan melarang orang asing ikut campur urusan desanya. Sarlus langsung pergi begitu saja untuk memburu monster raksasa itu sendirian. Si nenek meneriakinya bodoh dan langsung menyuruh semua orang untuk segera mengungsi demi keselamatan mereka. Nenek itu sangat berterima kasih pada Jill dan memintanya tolong mengantar anak-anak ke tempat aman. Sementara dia sendiri berniat menyusul Sarlus ke medan tempur meski harus bertaruh nyawa. Tentu saja Jin menolak. Dia punya harga diri tinggi. Masa dibilang spesies rendahan terus kabur begitu saja. Sementara itu, Sarlus mulai menyerang si monster tanpa rasa takut. Sarlus berteriak ingin jadi kesatria suci pelindung negeri. Nah, pantengin terus bareng gua. Apa si sombong ini bakal langsung babak belur di episode berikutnya. Kawan, yuk temani saya melihat pertarungan epik ini di mana monster itu memanggil banyak larva. Tapi Sarlus dengan mudah membabat habis mereka semua sebelum menebas wajah si monster hingga menjerit kesakitan, tapi lukanya langsung menutup rapat karena kemampuan regenerasi super cepat. Monster itu langsung mencakar Sarlus dengan beringas. Untung saja Jin tiba-tiba muncul membawa perisainya untuk menahan serangan mematikan itu. Sambil bertanya apakah Sarlus baik-baik saja. Ketika gerombolan anak monster kembali menyerbu dan mengepung Sarlus, Jin hanya menjentikkan jarinya sekali, melepaskan 2 tembakan tajam yang langsung menembus dan menewaskan mereka seketika. Penduduk desa benar-benar shock melihat keajaiban itu. Hanya dengan 1 tangan, Jin menahan hantaman raksasa si monster. Meski dia sendiri mengaku kalau serangan itu mulai terasa agak berat, Jin menyuruh semuanya untuk segera mundur lalu menarik Sarlus menjauh dari terkaman berikutnya. Jin menjelaskan bahwa serangan biasa tidak akan mempan karena monster itu bisa sembuh seketika. Nah, untuk menghentikan itu, dibutuhkan mesin nano penghambat regenerasi, atau yang sering mereka sebut kekuatan dewa. Dia memuji tusukan tombak Sarlus yang lumayan hebat, tapi sayangnya belum cukup dalam untuk menghentikan pemulihan instan monster tersebut. Sarlus penasaran, apakah Jin benar-benar dewa pelindung mereka. Tapi Jin menjawab kalau dia
sama sekali tidak ingat pernah menjadi dewa. Biarpun begitu, ada satu hal penting yang harus diperjelas, Jin bertanya apakah monster itu masalah bagi desa mereka. Dan saat Charles mengiyakan sambil bertekad menyelesaikannya sendiri, Jin langsung mengoreksinya dengan tegas. Bukan, ini adalah masalah milik Jin pribadi. Monster itu pun mencoba menyerang Jin menggunakan tentakelnya. Namun Jin dengan gesit menghindari setiap sabetan sambil berpikir cara melumpuhkannya. Memanfaatkan kekuatan mesin nano, dia membekukan tentakel itu di udara hingga mengeras seperti es padat. Jin menyatakan bahwa monster-monster itu lahir akibat ulah generasinya dulu. Dan karena dia sudah hidup selama 100 juta tahun di sana, maka dialah yang bertanggung jawab untuk mengakhiri kekacauan ini sampai tuntas. Sekarang, perhatikan baik-baik bagian ini ketika Jin menjelaskan bahwa dia adalah hasil akhir dari sejarah manusia yang penuh tragedi, kekejaman, dan pertumpahan darah yang berulang kali terjadi. Dialah manusia terakhir yang pernah diciptakan. Jin kemudian menembakkan sinar plasma dahsyat bercampur mesin nano yang seketika hancurkan seluruh tubuh monster itu, hingga musnah dalam satu kedipan cahaya terang. Sebagian besar orang gemetar ketakutan melihat kedahsyatan itu. Namun Hakama menatapnya penuh kekaguman. Sinar itu menembus langit, membelah awan, dan menerangi seluruh siang. Jin pun menegaskan bahwa selain manusia terakhir, dia juga merupakan senjata pamungkas umat manusia. Sementara itu, ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan. Sosok misterius itu sebenarnya datang untuk menyelidiki monster terinfeksi baru di dekat desa Kodama. Namun malah menemukan tontonan yang jauh lebih mencengangkan. Dia berpikir bahkan Komandan Ksatria Suci pun tidak akan sanggup melakukan hal sehebat itu. Sehingga dia memutuskan untuk segera melapor kepada sang kapten. Saat malam tiba, Jin menganalisis kubus pesan peninggalan Kagura. Rekaman itu dimulai dengan ucapan bahwa jika Jin bisa mendengar suara ini, itu berarti Kagura sudah tiada lagi di dunia fana ini. Kagura sempat bercanda kalau dia sangat ingin mengucapkan kalimat dramatis tersebut, lalu bertanya-tanya seperti apa masa depan nanti. Membayangkan bahwa kondisi lingkungan di bumi pasti sudah jauh lebih membaik. Drastis, namun dia langsung ke intinya dan memperingatkan sebuah masalah besar. Meskipun lingkungan telah pulih, monster terinfeksi kemungkinan tidak akan musnah begitu saja. Kagura menjelaskan bahwa sekitar 1000 tahun setelah dia mulai tidur kriogenik, dia menyadari ada yang aneh dengan air di bumi. Dia sengaja bangun berkali-kali dari tidurnya demi memantau perubahan dunia secara langsung. Seiring pulihnya alam, jumlah monster memang berkurang. Namun dia melihat ancaman yang jauh lebih mengerikan. Ternyata monster terinfeksi ikut berevolusi bersama perubahan lingkungan sekitar. Dia tidak tahu pasti caranya. Tapi dia sangat yakin monster-monster itu bakal jadi ancaman mematikan. Kagura hanya bisa membantu makhluk hidup baru mengembangkan cara bertarung melawan monster tersebut, serta meninggalkan sisa energi cadangan untuk Jin. Saat meraba kantongnya, Jin menemukan sebuah alat suntik berisi mesin nano. Begitu dia menggunakannya, tubuh Jin langsung mengalami modifikasi biologis. Kagura menjelaskan kekuatan luar biasa ini hanya bisa dipakai oleh Jin, karena dia memiliki kecocokan 100% dengan mesin nano. Lagi pula, Jin memang diciptakan langsung dari partikel tersebut. Berkat kemampuan baru ini, Jin kini bisa memunculkan sebilah pisau dari telapak tangannya, dengan memanipulasi struktur mesin nano untuk menciptakan berbagai objek nyata. Kemampuan yang sangat praktis. Kagura juga mengungkapkan bahwa dia telah menyebarkan peralatan tempur dan peningkatan lainnya di laboratorium riset dunia demi mencegah semuanya hancur sekaligus. Nah, kalian pasti penasaran apa langkah selanjutnya? Kagura ingin Jin bertualang menjelajahi dunia baru ini, meskipun belum tahu bahaya mengerikan apa yang sedang menanti di depan. Dia sangat yakin dunia masa kini jauh lebih indah dibanding masa lampau. Rekaman itu kemudian menampilkan sosok asli Kagura yang sudah tampak sangat renta. Dia meminta maaf karena tidak bisa menemani Jin hingga akhir hayatnya dan mempercayakan masa depan bumi ke tangan Jin. Jin hanya menjawab pelan bahwa dia paham. Tepat saat itu, Hakama memanggilnya. Disusul dan Pu yang meledek bahwa semua orang sedang mencarinya. Karena pesta syukuran tidak bisa dimulai tanpa kehadiran sang pahlawan utama. Tiba-tiba, Jin menyadari kalau kalung yang dipakai Hakama sebenarnya adalah kunci akses menuju
Laboratorium rahasia. Dia langsung bertanya dari mana mendapatkan kalung itu, dan Hakama menjelaskan bahwa dahulu kala ada sosok luar biasa yang menitipkannya pada klan mereka. Kalung pusaka itu diwariskan turun-temurun dengan legenda bahwa Dewa Pelindung akan selalu menjaga mereka. Selama mereka menyimpannya, Jin akhirnya paham bagaimana gadis itu bisa membuka gerbang laboratorium kemarin dan menyadari kalau dia sebenarnya berutang budi sangat besar kepada seluruh penduduk desa terpencil ini. Tak lama kemudian, penduduk desa berkumpul mengelilingi api unggun untuk merayakan kemenangan dengan makan dan minum. Namun saat Jin sang Dewa Pelindung lewat, beberapa orang mulai berbisik sinis menganggap itu lelucon belaka. Sebab fisik Jin tampak seperti ras kelas bawah yang lemah. Seorang pria meragukan apakah pemuda kurus itu benar-benar mengalahkan monster raksasa kemarin. Mendengar itu, Sarlus langsung datang memarahi mereka semua karena mereka yang lari ketakutan dari pertempuran tidak akan pernah tahu kebenarannya. Dasar sekelompok pengecut bodoh. Sarlus menegaskan dengan lantang bahwa Jin adalah dewa pelindung sejati dan kekuatannya benar-benar luar biasa hebat. Anak-anak desa menertawakan perubahan sikap Sarlus yang begitu mendadak. Sang tetua desa kembali mengucapkan terima kasih yang mendalam. Lalu ayah Hakama menambahkan bahwa tanpa bantuan Jin, desa mereka pasti sudah rata dengan tanah dari peta, sehingga mereka sangat berutang nyawa. Jin menjawab santai bahwa dia tidak butuh imbalan apapun. Tapi jika memaksa, dia hanya meminta satu hal, informasi penting tentang kondisi dunia saat ini. Sang tetua menjelaskan tempat terbaik untuk mencarinya adalah ibu kota kerajaan bernama Kermosia, tempat tinggal sang raja penguasa negeri. Karena pelancong dari berbagai penjuru berkumpul di sana, berita dunia pasti sangat mudah didapat. Penduduk desa Kodama sendiri sering bepergian ke ibu kota untuk menjual barang dagangan khas berupa benang sutra berkualitas tinggi. Meskipun perjalanan menuju ke sana sangat jauh dan berbahaya, sang tetua yakin Dewa Pelindung akan baik-baik saja. Jin jujur mengaku kalau dia bahkan tidak tahu arah jalan ke sana. Sehingga sang tetua menyarankan agar Hakama menemani perjalanannya sebagai penunjuk arah karena kebetulan ada urusan pribadi. Tetua menjelaskan bahwa Hakama memiliki potensi kekuatan dewa, dan di ibu kota terdapat sebuah akademi khusus untuk mengasah bakat tersebut. Mereka sempat menunda pendaftarannya karena serangan monster kemarin, jadi ini kesempatan emas. Mereka bisa berangkat bersama sekarang. Jin merasa cukup heran, sekaligus tertarik mengetahui bahwa lembaga sekolah atau akademi ternyata sudah kembali berdiri megah di era peradaban baru yang aneh ini. Tiba-tiba Sarlus menyerobot masuk sambil menyombongkan diri bahwa dialah pemandu paling ideal bagi sang Dewa Pelindung. Tetua menyindirnya karena Sarlus tak punya kepentingan di sana. Namun pemuda itu beralasan ingin mendaftar menjadi ksatria suci. Namun tetua mengingatkan bahwa orang yang tidak lulus akademi tidak akan pernah bisa menjadi ksatria resmi. Sarlus protes tidak terima. Sementara Jin bergumam bahwa kekuatan dewa memang bukan berkah sembarangan. Jadi, mungkin dia punya potensi. Hakama kemudian membongkar rahasia bahwa ada ujian tertulis yang harus dilewati. Dan Sarlus gagal total di sana. Jin langsung tertawa geli mendengarnya. Tapi dia juga penasaran mengenai apa itu ksatria suci sebenarnya. Sementara itu, gadis pengintai tadi telah kembali untuk memberitahu seorang ksatria bahwa monster di desa Kodama telah berhasil ditumpas. Dia menjelaskan bahwa dia sedang bersiap melaporkan kejadian ini kepada ketua serikat. Ksatria itu merasa janggal karena hanya ksatria suci yang harusnya bisa menumpas monster sekuat itu. Penasaran dengan sosok misterius tersebut, dia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Nah, petualangan seru ini baru saja dimulai, kawan. Sini kumpul, kita bakal lihat cerita Guken pas si ksatria sok nemu monsternya sudah mati. Si pembawa pesan bilang ini cuma kebetulan. Tapi dia gak sadar ada anak monster mengintai di belakangnya. Detik berikutnya, si ksatria langsung membelah. Makhluk itu jadi dua lewat sekali tebas. Dia mikir, kalau rumornya benar, bakal seru banget nih. Si ksatria juga penasaran siapa yang bisa mengalahkan monster segede itu. Sementara itu, Jin terbangun di pondok tempatnya menginap dan menikmati pemandangan sekitar. Udaranya segar dan adem banget. Jin gak pernah menyangka bisa melihat dunia seindah ini lagi. Lalu berharap andai saja Kagura
bisa ikut melihat keindahan pemandangan ini bersamanya. Tiba-tiba Sandy muncul dan menyindir dengan sopan. Kalau sebagai dewa pelindung, minimal Jin pakailah baju dulu sebelum keluar rumah. Setelah bersiap-siap, Jin akhirnya sudah siap untuk pergi. Tetua desa meminta Hakama menjalankan tugasnya sebagai pemandu dengan baik. Di sisi lain, Sarla kelihatan cemberut karena merasa bisa belajar banyak kalau ikut si dewa pelindung, tapi si tetua tetap menyuruhnya belajar dulu di desa. Jin menghibur Sarla dengan bilang gerakannya sudah lumayan dan berjanji menunggunya di ibu kota. Mendengar itu, si pemuda langsung semangat dan berjanji akan giat berlatih. Ayah Hakama berpesan agar mereka menjaga putrinya baik-baik selama perjalanan. Saat mereka mulai berangkat, Jin disuguhi pemandangan alam yang sangat menakjubkan di sepanjang jalan. Perjalanan mereka terasa sangat panjang namun dihiasi senja yang indah dan ekosistem yang beragam. Saat malam tiba di tempat kemah, Jin bertanya butuh berapa lama untuk sampai ke ibu kota. Dan Hakama menjawab sekitar 4 hari perjalanan kaki. Hakama juga penasaran kenapa Jin sangat kepo untuk mempelajari dunia luar ini. Jin cuma menjawab kalau itu rahasia. Sebenarnya Jin tahu makhluk terkutuk belum sepenuhnya musnah. Tapi teorinya mereka cuma bisa bertahan hidup di lingkungan yang sangat tercemar. Tapi anehnya, danau tempat mereka bertarung kemarin sangat bersih dan melenceng dari dugaannya. Hakama heran melihat Jin melamun serius dan bertanya kenapa wajahnya tampak tegang sekali. Jin berkilah kalau dia cuma sedang memikirkan hal sepele. Padahal dalam hati dia lega karena dunia ini belum sepenuhnya dijajah oleh monster terkutuk. Sekarang, fokus utama Jin adalah memahami bagaimana orang zaman sekarang melawan monster terkutuk secara perlahan. Pas lagi asik makan malam dekat api unggun bersama Hakama, tiba-tiba ksatria yang tadi siang muncul dan meminta maaf karena mengganggu istirahat mereka. Nah, kalian perhatikan baik-baik orang ini, dia memperkenalkan diri sebagai Argus Walton, Kapten Divisi 7 dari pasukan Ksatria Suci. Saat Jin mengulangi nama pasukan itu dengan nada bingung, ksatria cewek di sebelahnya langsung emosi dan membentak Jin agar berdiri dengan sopan di depan. Kapten mereka, untungnya, Argus langsung menyuruhnya diam dan meminta maaf atas ketidaksopanan anak buahnya karena dia cuma mau mengobrol santai. Jin langsung bertanya, apakah mereka sudah tahu identitasnya dan sengaja mencarinya. Argus mengakui kalau bawahannya memang kurang ajar, tapi dia memang mau menanyakan beberapa hal seperti asal-usul dan tujuan mereka. Hakama langsung menjawab kalau mereka berasal dari desa Kodama dan hendak pergi ke ibu kota. Ksatria cewek bernama Karina itu menyela dengan sombong kalau dugaannya benar. Tapi dia menegaskan tidak ada catatan kelahiran untuk ras rendah seperti Jin di desa Kodama. Yang berarti Jin sedang dalam masalah. Jin malah heran karena ternyata zaman ini sudah punya sistem pencatatan sipil yang cukup rapi. Di sisi lain, Argus memperhatikan kalau pakaian Hakama adalah produk khas dari desa Kodama, kain langka mahal yang biasanya dipesan khusus untuk anak-anak dan jarang beredar bebas di pasar ibu kota. Hal ini memperjelas kalau Hakama memang berasal dari sana, tapi Argus curiga dengan pakaian luar Jin yang sangat asing. Dia juga memperingatkan kalau di sepanjang jalan menuju ibu kota, sering ada bandit yang memakai anak-anak sebagai umpan persis seperti kondisi mereka saat ini. Hakama langsung membela Jin dan menegaskan kalau Jin bukan orang jahat seperti itu, tapi Argus bersikeras kalau dia sendiri yang akan menilai kebenarannya. Saat Hakama berniat menggunakan kekuatan dewa demi melindungi Jin, gerakannya langsung dikunci oleh tekanan energi roh dari Argus yang sangat kuat. Sebelum dia sempat bertindak, Argus memuji kalau Hakama punya potensi besar. Di sini kita tahu Jin menyadari kehebatan para ksatria suci ini. Argus selalu bertanya dari mana asal si orang asing dan mengancam bakal langsung menangkapnya. Saat itu juga, Jin menatapnya beberapa saat, menghela napas. Lalu berbohong kalau dia juga dari desa Kodama. Karina langsung menuduhnya berbohong, tapi Argus malah menyarungkan pedangnya dan berkata dia paham. Argus memastikan kebenaran itu pada Hakama, yang langsung menjawab kalau Jin adalah dewa pelindung desa mereka. Saat Argus berbalik pergi, Jin bertanya, apakah urusan mereka sudah selesai? Sang kapten mengiyakan. Karena ini cuma bagian dari tugas patrolinya, sambil meminta maaf atas ketidaknyamanan ini.
Karina sempat protes kenapa mereka dilepaskan begitu saja. Tapi Argus beralasan karena tujuan mereka sama-sama ke ibu kota. Mereka pasti bertemu lagi. Argus bahkan menawarkan bantuan jika mereka butuh sesuatu nanti. Setelah pergi menjauh, Karina heran kenapa kaptennya mengalah pada ras rendah yang sangat mencurigakan itu. Namun, Argus justru bergumam sendiri tentang siapa sebenarnya yang pantas disebut ras rendah di sini. Ksatria wanita lainnya juga mengaku kalau dia merasakan perbedaan kekuatan yang sangat mencolok pas dia mau mencabut pedang ke arah Jin. Tubuhnya mendadak kaku dan terkunci bahkan sebelum sempat bergerak sedikit pun. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan dewa ataupun memanggil para roh karena mereka sama sekali tidak merespons. Rekannya pun membenarkan kejadian aneh tersebut. Argus menjelaskan kalau itu bukti adanya perbedaan level kekuatan yang sangat jauh antara mereka dengan Jin. Bahkan di seluruh Ordo Ksatria, mungkin hanya sang ketua agung yang bisa menandinginya. Karina yang masih polos mengaku tidak menyadari hal itu. Dan Argus memakluminya karena dia masih anggota baru. Terkait kasus monster terkutuk di desa Kodama, Argus yakin kalau Jinlah sosok misterius yang menghabisi makhluk tersebut. Karina langsung panik dan bertanya apa aman membiarkan orang seberbahaya itu bebas berkeliaran. Tapi Argus merasa walau identitasnya misterius, Jin bukanlah tipe orang yang jahat. Meski begitu, dia akan tetap waspada sambil memimpin pasukannya kembali ke ibu kota. Mereka tidak bisa pergi terlalu lama meski ancaman monster sudah beres. Argus juga berniat menyewa serikat petualang untuk membereskan para bandit jalanan. Sementara pikirannya masih tertuju pada sosok dewa pelindung Kodama. Dia membayangkan betapa terbantunya pihak raja jika orang sekuat Jin mau bersekutu dengan mereka. Keesokan paginya, saat melanjutkan perjalanan, Jin mengobrol santai dan menganggap kejadian semalam cukup menarik. Dia bertanya, apakah semua ksatria suci sehebat Argus? Dan Hakama menjelaskan kalau Argus itu pengecualian. Di antara ribuan ksatria, hanya orang-orang terpilih yang berhak menyandang gelar paladin. Kemampuan seni roh miliknya sudah berada di level yang sangat tinggi. Hal ini membuat Jin makin penasaran dan meminta penjelasan lebih detail tentang bagaimana sistem kekuatan dunia ini bekerja. Hakama menerangkan kalau kekuatan yang dipinjam dari para rom disebut kekuatan dewa. Sedangkan jurus yang dihasilkan dari energi itu dinamakan seni roh. Mendengar penjelasan tersebut, Jin berpikir kalau mesin nano di zaman ini sudah dianggap sebagai roh suci, alias sains kuno yang bermutasi jadi sihir fantasi. Setelah paham logikanya, Jin teringat ejekan rasis dari Karina kemarin dan bertanya kenapa dia disebut ras rendah. Padahal sepertinya ada banyak ras di dunia ini. Hakama membenarkan hal itu, bahkan ada yang mirip ikan dan serangga. Dulu sekali, neneknya pernah bercerita kalau wilayah layak huni sangat terbatas, sehingga 10 kelompok manusia harus beradaptasi di berbagai ekosistem yang berbeda demi bisa bertahan hidup di lingkungan ekstrem tempat tinggal mereka. Jin berspekulasi apakah mereka ini keturunan dari manusia yang berhasil bertahan hidup sejak 100 juta tahun lalu dan berevolusi secara berbeda. Tapi dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya sekarang agar tidak pusing. Dia lalu bertanya apakah ras yang gagal beradaptasi dicap sebagai ras rendah. Hakama mengiyakan karena mereka selalu kesulitan bertahan hidup di berbagai situasi dibandingkan ras yang sukses beradaptasi. Bahkan ujung-ujungnya banyak dari mereka yang dijual sebagai budak. Jin menyadari kalau era ini sangat tertinggal karena perbudakan masih marak terjadi. Hakama menambahkan kalau sebenarnya hal itu sama saja seperti masa lalu dan percayalah, kalian pasti setuju kalau Hakama ini gadis yang baik karena menentang diskriminasi rasial yang aneh itu. Di sini, Jin pun berpikir demikian. Gabung sama kita buat ngikutin kisah kocak ini. Di tengah jalan, tiba-tiba mereka melihat seorang gadis pingsan karena kelelahan tepat di depan mereka. Dia jatuh di kaki Jin yang langsung menyadari kalau gadis itu adalah manusia biasa. Sepertinya tubuhnya dipenuhi luka-luka. Hakama langsung berlari untuk membantu. Sementara Jin berniat mengobatinya, tapi si gadis malah mendadak bangun, mengeluarkan pisau, dan mengarahkannya ke leher Hakama sambil memperingatkan agar mereka tidak macam-macam atau dia akan menghabisi gadis kuil itu. Jin langsung sadar kalau mereka sedang dijebak.
yang berarti ada musuh lain yang bersembunyi di sekitar sana. Benar saja, dia sudah mendeteksi keberadaan seorang pria misterius yang sedang mendekat dengan kemampuan mengendap-endap tingkat tinggi. Pria itu memuji si gadis, karena telah melakukan tugasnya dengan sangat baik sesuai instruksi. Jin menyadari kalau musuh ini menggunakan teknologi kamuflase berbasis mesin nano di sekeliling tubuhnya untuk memanipulasi penampilannya agar menyatu dengan lingkungan. Efek mesin nano itu membuatnya hampir tidak terlihat. Dan trik ini hanya akan hancur jika dia bergerak. Harus diakui, pria itu menguasai teknik tersebut dengan sangat rapi. Tapi bagi Jin, trik murahan seperti itu sama sekali bukan tandingan. Bos bandit itu mengejek Jin karena memakai baju yang terlalu mewah untuk ukuran ras rendahan. Sambil menodongkan pedang ke leher Jin, dia menyuruhnya jangan banyak tingkah dan bertanya dari negara mana Jin sebenarnya berasal dengan nada sombongnya yang menyebalkan. Hakama bersiap memakai kekuatan duanya, tapi Jin buru-buru melarangnya karena kekuatan suci tidak boleh dipakai untuk menyakiti sesama manusia. Hakama pun menurut. Si ketua bandit tertawa dan memuji keputusan Jin yang memilih menyerah demi keselamatan mereka. Namun, si bos malah tertarik setelah menyadari kalau Hakama menyimpan energi dewa yang sangat melimpah. Anak buahnya langsung kegirangan dan bertanya apakah dia boleh mencicipinya juga. Tapi sebelum sempat dijawab, bandit mesum itu langsung ditendang keras sampai tersungkur. Pemimpin bandit menyuruh anak buahnya berhati-hati pada barang dagangan berharga. Berbeda dengan tawanan biasa yang murah, di momen inilah Hakama akhirnya menyadari siapa mereka. Bajingan-bajingan ini adalah sindikat perdagangan budak yang sempat dibicarakan warga kota tadi malam. Si bos kemudian menggunakan kekuatan listriknya untuk membuat Hakama pingsan. Saat terbangun, Hakama terkejut melihat Jin berada tepat di hadapannya dengan penampilan yang sangat di luar nalar. Jin berdiri di sana hanya mengenakan celana dalam. Dia bertanya, apakah Hakama baik-baik saja, dan untungnya dia tidak terluka. Tapi sekarang mereka berada di situasi yang rumit. Terkurung di dalam jeruji besi bersama puluhan budak lainnya. Jin menjelaskan kalau mereka berada di markas rahasia para penculik. Tempat semua korban penyanderaan dikumpulkan. Hakama yang masih kebingungan kemudian bertanya, kenapa dari sekian banyak orang di sana, hanya Jin saja yang tidak memakai sehelai benang pun. Nas, di sini bagian kocaknya. Coba kalian perhatikan. Jin dengan santai menjelaskan kalau baju mewahnya disita bandit untuk dijual karena kelihatan sangat mahal, untung saja celana dalamnya tidak ikut dirampas. Hakama pun heran melihat ketenangan Jin yang luar biasa. Jin beralasan kalau dia memang sudah terbiasa hidup tanpa pakaian di masa lalunya. Hakama langsung menegaskan kalau bukan masalah baju yang dia khawatirkan, melainkan status mereka yang sekarang menjadi budak tawanan. Kenapa Jin tidak melawan padahal dia bisa menang dengan mudah? Di tengah perdebatan mereka, seorang manusia setengah binatang menyeret gadis kecil yang tadi menjebak mereka untuk mengantarkan makanan. Gadis itu tampak babak belur. Hakama merasa kasihan dan mengira kalau Jin sengaja membiarkan dirinya tertangkap hanya demi menolong anak ini. Si gadis kecil dengan ketus berkata kalau dia tidak pernah meminta belas kasihan dari siapapun. Tapi Jin tahu kalau anak ini sebenarnya berhati baik. Karena penjahat asli tidak akan sudi berbicara seperti itu. Saat itulah Jin memutuskan untuk mulai bertindak. Hanya dengan tangan kosong, Jin langsung menghancurkan jeruji besi penjara itu layaknya mainan plastik untuk keluar. Dia kemudian mendekati si gadis kecil dan berkata kalau dia memang sengaja menunggu momen ini agar bisa menyelamatkan Sandera yang mereka sembunyikan. Gadis itu terkejut dan bingung bagaimana Jin bisa tahu rahasia itu. Yang dijawab Jin kalau itu cuma tebakan acak saja. Pertama-tama, dengan bantuan mesin nano, Jin mengobati seluruh luka di tubuh anak tersebut, agar dia bisa bergerak kembali tanpa rasa sakit. Jin tahu kalau penjahat sekalipun tidak akan menyiksa rekan sendiri sekejam itu. Jelas sekali kalau dia bukanlah bagian dari komplotan mereka, melainkan budak yang dipaksa tunduk. Anak ini terpaksa menuruti semua perintah kejam itu demi melindungi seseorang yang sangat berharga baginya. Sambil gemetaran, si gadis akhirnya mengaku kalau adik laki-lakinya disandera oleh para bandit itu. Dia terpaksa mematuhi perintah mereka demi memastikan adiknya tetap hidup. Karena jika dia membangkang sedikit saja,
mereka berdua akan dipisahkan untuk selamanya. Orang tua mereka juga telah dihabisi oleh komplotan kejam ini, menyisakan adiknya sebagai satu-satunya keluarga yang dia miliki sekarang. Jin yang mendengar cerita menyedihkan itu langsung merasa geram. Baginya, komplotan bajingan ini benar-benar sampah masyarakat yang tidak layak untuk dimaafkan. Hakama pun tersadar dan bertanya, apakah Jin sengaja membiarkan dirinya ditangkap hanya demi menyelamatkan mereka, yang langsung diiyakan oleh Jin. Dia menjelaskan kalau penjahat itu ibarat noda minyak membandel yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya jika tidak dibasmi sampai bersih. Jika ada satu saja yang lolos, mereka pasti akan kembali untuk berbuat onar lagi. Itulah alasan utama kenapa dia membiarkan dirinya dibawa ke markas ini, yaitu untuk melenyapkan seluruh komplotan bandit tersebut sekaligus tanpa menyisakan satupun dari mereka. Jin melangkah mantap menaiki tangga, mendobrak pintu besi dengan sekali hantam, dan langsung membuat satu penjaga roboh seketika. Dia bertekad untuk mencabut kejahatan ini sampai ke akar-akarnya, karena baginya, hanya begitulah cara terbaik untuk menghadapi para bajingan di dunia ini. Kalian pasti mikir hal yang sama kayak gue kan? Jin paham betul watak penjahat, karena 100 juta tahun lalu, di zaman modern, dia hanyalah bocah jalanan yang tidak mengenal konsep keadilan. Namun seiring berjalannya waktu, Jin menyadari kalau dunia yang terus-menerus meneriakan keadilan sebenarnya adalah dunia yang sudah dipenuhi oleh sampah. Dulu dia sempat menjadi buronan karena alasan konyol yang bahkan tidak dia mengerti sama sekali. Padahal impiannya sangat sederhana, yaitu menjalani kehidupan yang tenang dan normal. Tapi sayangnya, lingkungan keras tempatnya tumbuh tidak pernah mengizinkan hal itu terwujud. Memaksanya untuk terus bertarung demi bertahan hidup dari hari ke hari. Bahkan para pembunuh bayaran yang dikirim untuk menghabisinya pun selalu gagal. Dia menghabiskan separuh hidupnya untuk menumbangkan siapa saja yang berani menantangnya. Hingga suatu hari seorang pria datang mengulurkan tangan dan menawarinya jalan keluar baru. Orang itu menganggap Jin hanya terlahir di era atau dunia yang salah. Dan sosok penyelamat itu adalah Dr. Kagura. Kembali ke masa kini, setelah merobohkan penjaga pertama di markas tersebut, Jin sengaja menyeret jasadnya menyusuri koridor panjang. Dia menjadikannya umpan untuk memancing musuh lainnya dan menghabisi mereka satu persatu tanpa ampun. Begitu sampai di ruang utama, Jin langsung menghujani para penjaga berbaju zirah dengan pukulan maut hingga mereka tumbang. Sebelum sempat bertahan, dari ruang bawah tanah, para tawanan hanya bisa mendengar jeritan kesakitan yang menggema di seluruh penjuru markas. Gadis kecil itu gemetar ketakutan dan bertanya siapa sebenarnya rekan Hakama itu, yang dijawab Hakama dengan penuh keyakinan. Hakama menyebut Jin layaknya seorang dewa pelindung yang akan menjamin keselamatan siapapun di sisinya. Dia lalu menyuruh semua tawanan untuk segera melarikan diri sesuai rencana Jin. Meski si gadis kecil masih meragukan apakah mereka benar-benar bisa selamat. Dia khawatir karena pemimpin sindikat tersebut memiliki kekuatan dewa yang sangat dahsyat dan mustahil dikalahkan seorang diri. Namun saat dia masih sibuk cemas, Jin ternyata sudah mendobrak masuk ke dalam ruang kerja utama sang pemimpin bandit dengan brutal. Bos bandit terkejut dan bertanya apa maunya. Mengira Jin datang sebagai pembeli budak kaya yang bebas memilih tawanan mana saja. Tapi Jin mengabaikannya, memilih melumpuhkan sisa-sisa krukul yang menghalangi jalannya terlebih dahulu dengan sangat santai. Setelah beres, Jin dengan dingin bertanya, apakah si bos sudah selesai mengoceh? Si kepala bandit mulai panik, kebingungan memikirkan jenis kekuatan apa yang sebenarnya digunakan oleh pria bercelana dalam di depannya ini yang begitu mengerikan. Jin mengejek kalau dia hanyalah penjahat kelas teri. Karena penjahat kelas kakap pasti sudah kabur sejak tadi. Tip bos bodoh yang suka meremehkan lawan, merasa di atas angin, dan baru akan bersujud memohon ampun saat ajal sudah berada di pelupuk mata. Namun, si bos rupanya masih menyimpan kartu as terakhirnya. Dia berlari menarik tuas darurat untuk membuka gerbang besi tempat dia mengurung seekor monster korup berkekuatan mengerikan yang sengaja dia siapkan untuk menghabisi siapa saja yang berani mengacaukan bisnis haramnya. Monster raksasa berotot kekar itu langsung menerjang maju dengan kecepatan penuh untuk mencabik-cabik tubuh Jin, tapi dengan sangat tenang. Jin menahan hantaman mematikan dari makhluk buas tersebut
hanya menggunakan kedua tangan kosongnya saja. Jin menjelaskan kalau dia memang terlahir dengan kondisi fisik manusia super yang memiliki jumlah serat otot jauh melampaui batas manusia normal. Jadi menghadapi monster korup seperti ini sama sekali bukan masalah besar baginya untuk dilibas habis. Menggunakan sisa kekuatan doanya, Jin langsung menghancurkan monster malang itu hingga menjadi debu dalam sekejap mata. Si bos bandit yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu seketika langsung lemas ketakutan. Setengah mati melihat kedahsyatan kekuatan Jin. Dia tidak menyangka kalau pria di hadapannya juga memiliki kekuatan dewa. Jin berkata kalau sekarang saatnya membereskan sampah terakhir. Si bos mencoba memohon ampunan, namun Jin menegaskan kalau tidak ada kata maaf baginya. Jin menghajar si bos bandit tanpa ampun hingga dia babak belur tak berdaya. Setelah memakai kembali pakaian mewahnya yang sangat berharga itu, Jin segera kembali ke ruang bawah tanah untuk menemui anak-anak yang masih terkurung di dalam sana. Jin meminta maaf karena telah membuat mereka menunggu lama dan berjanji akan membebaskan semuanya. Tapi sebelum pergi, dia memutuskan untuk memeriksa dokumen penting di meja kerja sang bos bandit, guna mencari bukti kejahatan sindikat gelap tersebut. Di dalam laci, dia menemukan sebuah dokumen yang sangat mencurigakan. Namun saat mencoba membacanya, dia malah kebingungan setengah mati karena dokumen itu ditulis dalam bahasa asing yang sama sekali tidak dia pahami aksaranya. Nah, kita tunggu saja kelanjutannya di episode depan ya. Jin pun berniat meminta bantuan Hakama untuk menerjemahkan dokumen rahasia tentang monster korup tersebut. Monster itu rasanya gak masuk akal kalau cuma buat mengendalikan budak. Jadi, dia pakai mesin nano buat menganalisisnya. Dengan kekuatan itu, dia bisa melihat jejak masa lalu benda tersebut. Kalian harus tahu, analisis mendalam ini malah mengungkap memori ketua budak dengan atasannya. Di sana, si ketua bertanya apa rencana mereka setelah menangkap monster terkorupsi itu. Dan si atasan menjawab itu bukan urusannya. Tapi sempat membocorkan kalau sesuatu yang besar bakal segera terjadi di negara ini. Jin langsung menyadari konspirasi ini. Rencana ini jauh lebih besar daripada sekadar perdagangan budak biasa. Gak lama kemudian, para penjaga datang. Mereka langsung mengamankan para budak dan menahan seluruh tentara bayaran. Gadis yang ditolong Jin akhirnya menemukan adiknya di ruangan ketua. Dia berterima kasih banget sampai menyebut Jin sebagai dewa. Tapi Jin langsung merendar dan bilang itu berlebihan. Jin meminta si gadis gak perlu cemas soal itu. Lalu dia bertanya ke Hakama apakah para penjaga itu berasal dari wilayah ini. Hakama menjelaskan kalau mereka bukan dari sini. Mereka dari guild. Sambil menunjuk pria bertanduk domba berjas rapi yang merupakan ketuanya. Pria itu mendekati Jin dan memperkenalkan dirinya sebagai Padrek, ketua dari guild tersebut. Padrek berterima kasih atas bantuannya. Dia takjub melihat Jin gak terluka sedikit pun setelah melawan banyak penjahat sendirian. Padahal dari ras inferior, tapi kekuatannya gila banget. Padrek berkomentar kalau kasus penangkapan seperti ini bukan yang pertama. Bahkan sudah sering terjadi di berbagai wilayah. Jin pun penasaran apakah penguasa wilayah Gan berniat menangkap mereka. Padrek langsung tertawa dan bilang kalau penguasa wilayah Gan punya wewenang sebesar itu. Urusan kriminalitas sepenuhnya dipegang oleh guild yang setia langsung kepada raja. Jadi kalau si penguasa wilayah berbuat kriminal, guild tetap wajib menangkapnya. Jin mencoba menyamakan ini dengan dunianya, menganggap penguasa wilayah itu wali kota, dan guild adalah polisi. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Mengingat sosok dalam visinya, Jin menyerahkan semua bukti dari ruang ketua kepada Padrek demi membantu penyelidikan mereka. Dia juga bertanya, apakah nama penguasa wilayah ada di dokumen itu. Padrek malah bercanda dan menjawab, kalau tentu saja nama penguasa wilayah gak mungkin tercantum di sana. Jin menduga seseorang sengaja menghapus semua bukti keterlibatan penguasa itu. Tanpa bukti kuat, gak ada yang bisa menuduhnya. Hanya Jin sendiri yang tahu kebenaran ini. Kemudian, Jin bertanya nasib budak yang diselamatkan. Padrek menjelaskan kalau guild bakal mengawal mereka, menyelidiki asal-usulnya, dan berusaha memulangkan mereka ke rumah masing-masing. Tapi kalau gak punya tempat pulang, guild gak bisa berbuat banyak. Jin tahu dua bersaudara itu sebatang kara, jadi dia menanyakan opsi tempat penampungan terdekat. Sayangnya tempat begitu gak ada. Membantu mencari kerja pun sulit, karena mereka masih terlalu kecil.
Ditambah lagi prasangka buruk terhadap ras inferior yang masih kental. Jin menyadari prasangka sosial ternyata ada di mana-mana. Karena tulus ingin menolong, dia mendapat ide dan bertanya apakah anak-anak itu mau jika ada pekerjaan layak. Si gadis langsung mengiyakan dan penasaran apa rencananya. Jin mengangguk sambil teringat kesatria bernama Argus. Dia tahu satu tempat yang sangat cocok buat mereka berdua. Sementara itu, Argus merasa merinding saat perjalanan pulang ke ibu kota. Seperti ada yang membicarakannya. Dia mengapresiasi kerja keras pasukannya, lalu membubarkan barisan ekspedisi. Setibanya di rumah, para pelayan menyambutnya. Argus merasakan atmosfer yang tegang dan langsung bertanya kepada kepala pelayan, apakah ada sesuatu hal yang telah terjadi. Meski sungkan, karena tuannya baru pulang, si kepala pelayan membisikkan laporan penting. Argus berterima kasih dan langsung menyadari kalau situasi kota sekarang jauh lebih darurat. Monster terkorupsi mulai bermunculan di ibu kota saat siang bolong. Argus gak tahu asal mereka, tapi dia yakin ada dalang licik yang mengendalikan semua ini dari balik layar. Tempat paling mencurigakan baginya adalah Akademi Harness yang gak beraliansi dengan siapapun. Dia butuh sekutu kuat secepatnya untuk mengatasi ancaman misterius tersebut. Oke, mari kita lanjut perjalanan bersama Jin, Hakama, dan kedua bersaudara setelah 3 hari. Si gadis bertanya, apakah benar ada pekerjaan untuknya di ibu kota? Jin menjawab dengan kemampuan baca tulis dan matematika dasarnya. Dia pasti dapat kerjaan. Tiba-tiba Hakama menyuruhnya melihat ke depan. Akhirnya, gerbang ibu kota kerajaan terlihat. Jin takjub melihat kemegahan ibu kota yang sangat besar ini. Bahkan setelah matahari terbenam, suasana kota masih ramai luar biasa dengan hilir mudik orang-orang tanpa henti. Hakama menjelaskan kalau hampir semua barang di sini diimpor, termasuk pakaian Kodama. Kita bisa menemukan apa saja di sini. Membuat Jin merasa tempat ini sangat menarik. Dia melihat berbagai ras keturunan manusia hidup berdampingan dengan harmonis di jalanan. Mereka berkembang dengan keunikan masing-masing dalam sebuah peradaban megah yang luar biasa. Jalanannya bersih, anak-anak ceria, dan keamanannya terlihat terjamin. Namun Jin tahu setiap era pasti punya sisi gelap. Seperti budak-budak yang digiring di sudut jalanan itu. Hal itu mengganggunya. Jin lalu bertanya kapan ujian masuk akademi dimulai. Hakama menjawab masih ada waktu 1 minggu. Jadi Jin memutuskan untuk keliling kota dulu. Seorang gadis berambut pirang yang tidak sengaja menguping terkejut. Dia heran ada anak kecil dari ras inferior yang berniat masuk ke Akademi Harness yang terkenal. Sesampainya di penginapan, anak-anak langsung melompat ke kasur dengan gembira. Jin merasa lega karena akhirnya bisa tidur nyenyak di tempat tidur yang empuk dan nyaman. Target pertamanya untuk sampai ke ibu kota sudah tercapai. Sekarang saatnya memulai penyelidikan misteri itu. Meski dia sendiri masih bingung harus mulai mencari dari mana. Ditambah lagi dia butuh uang lebih untuk bertahan hidup. Imbalan mengalahkan pedagang budak memang besar, tapi gak akan bertahan lama. Dia juga harus mencarikan kerja kedua bocah. Cara tercepat adalah menemui kesatria Argus lagi, tapi tanpa koneksi jelas. Semuanya gak akan mudah. Fokus pertamanya adalah menyelidiki tentang munculnya para monster terkorupsi itu. Seseorang mencoba mengendalikan monster berbahaya itu untuk niat jahat. Padahal mengontrol mereka sangatlah berisiko. Jin gak mau sejarah kelam terulang kembali di dunia baru ini. Dia lalu bertanya ke Hakama tentang cara belajar di sini. Hakama menjelaskan biasanya lewat guru atau buku. Tapi harga buku sangat mahal dan langka di Kodama. Beruntun, ada perpustakaan raksasa di ibu kota. Jin merasa ini kesempatan bagus. Xiahu ada petunjuk tentang laboratorium rahasia Kagura di tumpukan buku-buku di sana. Sialnya, penjaga perpustakaan melarang mereka membaca. Buku-buku dianggap aset kerajaan yang gak bisa diakses sembarang orang. Kecuali kalangan bangsawan atau siswa akademi berprestasi saja. Hakama bahkan sempat menyindir kalau Jin sendiri belum lancar membaca aksara di sini. Jin tahu belajar mengijah satu persatu dari awal akan memakan waktu terlalu lama. Padahal dia butuh membaca langsung secara instan. Tiba-tiba saja, beberapa orang misterius berkerudung mendekat dan langsung mengincar posisi Jin dan kawan-kawannya dengan tatapan tajam. Tanpa basa-basi, salah satu menyerang Jin dengan pukulan cepat. Tapi Jin menangkisnya dengan sangat mudah, lalu menyindir apakah ini salam sambutan yang biasa di ibu kota. Nah,
Kalian pasti gak mau melewatkan momen seru ini. Begitu musuh memakai kekuatan suci, Jin membelokkan tangannya hingga kekuatan itu meledak hebat di udara. Penyerang memuji refleks Jin, sementara warga sekitar mulai panik melihat pertarungan kekuatan suci. Di jalanan Jin pun bertanya dengan tegas, apa sebenarnya tujuan penyerangan mendadak mereka? Yuk kita bareng-bareng lihat gimana serunya Jin ngadepin orang-orang yang cari gara-gara ini. Jin tahu betul ada dalang di balik serangan mereka, dan dia sih santai saja menanggapinya. Salah satu manusia binatang itu berteriak bahwa Jin hanya perlu pergi meninggalkan ibu kota biar tidak usah menghadapi bahaya setiap hari. Jin menjawab santai kalau dia bakal memikirkannya, karena itu terdengar sangat ngeri. Tapi sedetik kemudian, dengan gerakan kilat Jin langsung menghindari sebuah pukulan telat, lalu membanting si penyerang ke tanah sampai pingsan seketika. Temannya mencoba menembakkan bola api besar, tapi Jin dengan mudah mengubah serangan itu menjadi asap biasa lalu langsung mencengkeram kerah baju si kriminal itu. Jin mengejek kalau mereka adalah bahaya yang dimaksud, kemampuan mereka masih sangat ampas. Setidaknya mereka punya nyali melawannya. Si penyerang kebingungan dan bertanya-tanya, bukankah pemuda di depannya ini cuma ras rendahan yang lemah? Sebelum keadaan makin kacau, seorang ksatria wanita datang mendekat dan menyuruh semua orang diam di tempat. Keributan pun berakhir. Ksatria itu adalah Karina, yang mengeluh karena hari santainya malah dirusak oleh para pengacau jalanan ini. Dia menegaskan bahwa semua bajingan ini bakal langsung diseret ke penjara. Tapi saat itu juga, Karina baru sadar kalau ada Jin di tengah-tengah keributan tersebut. Jin langsung membalas dengan santai kalau ini adalah skenario paling mantap yang bisa terjadi. Karina menyindir kalau Jin hanyalah bagian dari ras rendahan, tapi punya nyali yang kelewat besar sampai berani bikin keributan heboh di tengah-tengah pusat ibu kota seperti ini. Karina mengocir kalau cuma ras rendahan bodoh yang bertindak tanpa berpikir panjang seperti itu. Untungnya, tiba-tiba seorang wanita saksi mata datang mendekat lalu menjelaskan keadaan sebenarnya, bahwa Jin hanya membela diri dari serangan. Dua orang itulah yang menyerang duluan. Karina langsung mengalihkan pandangan tajamnya ke arah para penyerang, memperhatikan seragam mereka, dan menanyakan apakah mereka berasal dari Akademi Harness yang terkenal itu. Karina tampaknya sudah menaruh curiga dan berharap kejadian ini tidak melibatkan ulah nona muda itu lagi. Dia kemudian langsung memerintahkan anggota serikat untuk segera menyeret dan menahan kedua pelaku pembuat onar tersebut. Jin yang penasaran bertanya siapa nona muda yang dimaksud. Tapi Karina menegaskan itu bukan urusannya. Jin lalu bertanya lagi, bukankah urusan patroli jalanan seperti ini adalah tugas dari serikat? Kenapa ksatria ikut turun tangan? Karina menjelaskan kalau ibu kota ini sangat luas dan banyak orang sakti berkeliaran. Makanya para ksatria wajib menjaga ketertiban umum. Di dalam hatinya, Karina menggerutu karena niat awalnya hanya ingin mencari tempat makan enak. Di sini kalian harus perhatiin baik-baik, karena si ksatria cewek ini sadar kalau kekuatan Jin beneran gila. Anak-anak akademi itu jelas bukan petarung sembarangan. Sebelum beranjak pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, dia memperingatkan Jin agar tidak bikin masalah lagi. Tapi Jin malah berani meminta bantuan kecil kepadanya. Tak lama kemudian, Jin sudah bertamu ke kediaman Argus untuk meminta tolong mempekerjakan dua anak kecil yang diselamatkannya. Argus teringat janjinya yang menyuruh Jin mencarinya jika butuh bantuan. Tapi dia heran kenapa jumlah pengikut Jin malah bertambah sekarang. Jin pun mulai bercerita panjang lebar mengenai insiden diculiknya dia oleh komplotan penjahat perdagangan budak liar. Dari sanalah, dia berhasil menyelamatkan kedua anak itu. Argus penasaran seberapa ngerinya kelompok bandit tersebut. Tapi Jin menjawab, kalau serikat ksatria sudah langsung membereskan mereka semua. Mendengar hal itu, Argus merasa sangat terkejut. Karena menyadari kalau Jin kemungkinan besar membantai mereka sendirian. Dia lalu menanyakan asal-usul anak-anak itu. Jin menjelaskan kalau mereka yatim piatu dan sangat kesulitan mendapat pekerjaan karena berasal dari kaum ras rendahan. Jin ingin membantu sebisa mungkin karena mereka sudah kenyang menerima diskriminasi kejam di luar sana. Namun Argus langsung membalas realistis bahwa dirinya sama sekali tidak punya kewajiban hukum untuk membantu anak-anak malang itu. Tapi Jin berprinsip kokoh
bahwa inilah caranya menjalani hidup. Karena dialah yang menyelamatkan mereka, dia akan bertanggung jawab merawatnya sampai tuntas. Akhirnya, Argus setuju mempekerjakan mereka di rumahnya, tapi dengan satu syarat mutlak. Argus mau Jin bekerja sebagai instruktur khusus. Tak lama kemudian, kedua anak itu sudah tampak memakai seragam pelayan baru mereka yang bersih. Jin berkomentar kalau pakaian baru itu membuat penampilan mereka terlihat sangat modis. Si anak perempuan langsung berterima kasih berkali-kali kepada Tuan Argus. Namun Argus buru-buru menyuruh mereka tidak usah sungkan karena mereka di sini juga bekerja keras. Dia kemudian langsung memerintahkan kepala pelayan pria serta wanita untuk melatih mereka sebaik mungkin. Dia juga menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk diskriminasi rasial di rumahnya. Sambil berjalan menyusuri lorong panjang kastil, Jin penasaran dan bertanya langsung kepada Argus mengenai alasan sebenarnya. Kenapa dia disuruh jadi instruktur di sana? Argus tersenyum kagum pada kepekaan tajam Jin. Meski tidak tahu masa lalu Jin, Argus yakin Jin adalah orang baik berkekuatan dahsyat. Makanya, dia ingin Jin menyusup masuk ke Akademi Harness sebagai instruktur rahasia. Argus menjelaskan kalau kondisi politik kerajaan saat ini sangat kacau balau karena faksi-faksi besar saling sikut demi kekuasaan tertinggi. Sang raja sendiri tengah sakit parah dan ajal sudah makin dekat, memicu perebutan tahta kerajaan. Parahnya lagi, bukan cuma politisi korup yang bermain di balik layar, melainkan komplotan kriminal berbahaya juga ikut memanfaatkan kekacauan ini dengan memakai monster mengerikan untuk menjebak warga sipil. Jin teringat ingatan masa lalu yang dia lihat sebelumnya. Menyadari kalau penguasa wilayah korup itu bukanlah satu-satunya dalang jahat di balik semua konspirasi gelap kerajaan ini, situasi beneran jauh lebih rumit. Kalian pasti mikir konspirasinya cuma sampai situ kan? Nyatanya, ibu kota sudah diselimuti bayang-bayang kejahatan. Argus harus segera membongkar markas rahasia mereka secepat mungkin. Jin menduga kalau tempat paling mencurigakan adalah Akademi Harness sendiri dan diiakan oleh Argus. Pintu ruangan tiba-tiba dibuka, memperlihatkan sosok gadis cantik yang akan menjadi pemandu Jin selama di akademi. Tak lain adalah adik Argus, Milia Alton. Milia cemberut dan memprotes kakaknya karena disuruh memandu ras rendahan yang menyamar. Argus menegurnya keras agar sopan. Namun Milia mendengus kesan dan menyebut eksistensi ras rendahan adalah sebuah penghinaan besar bagi matanya. Dia menduga kalau gadis di samping kakaknya mungkin kuat, tapi bukan berarti layak memberi posisi sepenting itu kepada ras rendahan. Jin cuma tersenyum santai sambil membatil kalau mulut nona muda satu ini pedas sekali. Argus langsung meminta maaf atas sikap kasar adiknya. Karina yang ada di situ berbisik ke telinga Jin bahwa Milia memang sangat berbakat, punya banyak koneksi, serta sangat kuat, tapi sayangnya luar biasa sombong dan rasis. Jin manggut-manggut paham. Milia dengan ketus bertanya, apakah Jin benar-benar paham misi ini? Karena menyamar saja tidak cukup. Jin harus bisa bersikap dan terlihat berwibawa, layaknya seorang instruktur akademi sungguhan yang sangat cerdas. Milia sangat meragukan kapasitas Jin, bahkan menyindir apakah Jin punya bakat mengajar. Tiba-tiba saja Hakama nyeletuk dengan polosnya, kalau Jin bahkan tidak bisa membaca tulisan sama sekali. Jin yang mendengarnya langsung merasa sangat kesal. Dia menyuruh Hakama tidak usah menceritakan kelemahannya si frontal itu. Milia pun langsung menegaskan bahwa mustahil bagi Jin untuk ikut dalam misi penyusupan penting ini, dan dia menolak keras mendampinginya. Hakama mencoba mencairkan ketegangan dengan berdalih kalau Jin sangat kuat di bidang tarung fisik. Milia menatap Jin sejenak, lalu mendengus bahwa jika Jin memang sekuat itu, dia harusnya mampu menjinakkan murid-murid nakal. Namun dia bersikeras kalau instruktur hebat membutuhkan taktik, bukan cuma modal otot dan tenaga badak semata. Begitu Milia melangkah pergi meninggalkan ruangan, Argus hanya bisa menghela napas panjang melihat kelakuan adiknya. Karina kemudian membongkar rahasia kalau dua orang yang menyerang Jin di jalanan kota tadi sebenarnya adalah ujian darinya. Argus meminta maaf tulus atas tindakan sepihak itu dan berjanji akan menegurnya nanti secara pribadi. Jin membalas kalau dia sama sekali tidak keberatan dengan ujian dadakan tersebut. Tapi dia penasaran, taktik apa sebenarnya yang direncanakan Argus dengan kedok instruktur ini.
Argus pun menjelaskan secara rinci rencana penyusupan besarnya. Dia menaruh Jin di sana karena tahu Jin punya seni spiritual tingkat tinggi. Untuk menjaga samaran, Jin cukup mengajarkan teknik spiritual dasar seperti memantik api, aliran listrik harian, pembekuan es, dan penyembuhan luka. 4 elemen tadi adalah pilar dasar spiritual sejati. Jin keheranan dan bertanya, apakah hanya sesederhana itu pelajarannya? Argus yang melihat ekspresi Jin, merasa aneh dengan respon meremehkan dari pemuda misterius itu. Argus balik bertanya penuh selidi, apakah Jin menguasai seluruh jenis elemen spiritual? Karena di era sekarang hanya segelintir elit saja yang mampu melakukannya. Jin seketika teringat pemimpin bandit pedagang budak yang dilawannya tempo hari. Penjahat itu dianggap penyihir jenius luar biasa, padahal kekuatannya sangat remeh bagi Jin. Jin mulai merasa bersemangat karena sadar standar kekuatan akal sehat zaman ini ternyata jauh di bawah ekspektasi aslinya. 1 minggu berlalu dengan cepat, dan tibalah hari ujian masuk resmi Akademi Harness yang ditunggu-tunggu. Hakama pun ikut mendaftar ujian tertulis itu karena dia sangat berambisi masuk ke dalam akademi tersebut. Di lokasi, staf akademi langsung menyambut Argus dengan penuh rasa hormat. Menyebut kedatangannya sebagai kehormatan besar mengingat kesibukan unit ke-7 Ksatria Suci. Argus dengan ramah membalas kalau mereka hanya sedang berpatroli keliling biasa. Nah, sekarang kalian dan aku pasti penasaran kan bakal so-overpowered apa Jin nanti di akademi? Tapi yang jelas, Jin diselundupkan lewat jatah nominasi khusus tahunan Ksatria Suci ini. Kalian dan aku bakal melihat kisah gila saat divisi ke-7 memakai haknya untuk mencalonkan instruktur baru. Staf akademi sendiri masih ragu apakah manusia biasa ini adalah pilihan yang benar-benar tepat. Apalagi Jin dianggap berasal dari ras rendahan. Tapi staf itu tetap mengantar mereka ke ruangan direktur yang sudah menunggu. Argus menyapanya dengan penuh rasa hormat setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Sang direktur menjawab bahwa mereka belum bersua sejak kelulusan dan memuji bagaimana dalam waktu singkat Argus telah menjadi ksatria yang sangat terhormat. Beliau juga berterima kasih atas semua kerjasamanya selama ini. Namun direktur juga mendengar desas-desus miring tentang faksi internal dan seni spiritualnya. Meski tahu Argus adalah orang yang sangat sibuk, beliau menegaskan bahwa ksatria itu harus tetap menghormati aturan akademi. Direktur kemudian menyindir keputusan Argus yang membawa calon guru dari ras rendahan dan meragukan kemampuannya untuk mengajar di sana. Sementara itu, Jin yang sudah muak mendengar hinaan tersebut hanya bisa diam. Argus membela dengan menegaskan bahwa kemampuan tempur Jin jauh melampaui seluruh anggota divisi ke-7 sekalipun mendengar klaim berani itu. Sang direktur pun ingin mendengar pendapat dari anggota staf yang lainnya. Seketika salah satu staf langsung menolak keras dan menyebut ide itu sangat konyol. Dia merasa kehadiran instruktur dari ras rendahan hanya akan mengotori nama baik sejarah suci yang dimiliki akademi. Menurutnya, posisi guru yang terhormat ini sama sekali tidak cocok untuk kaum rendahan seperti Jin. Setelah mendengar protes itu, direktur kemudian mengalihkan pandangan dan meminta pendapat dari Ruthman. Ruthman setuju dengan penolakan tersebut karena mayoritas murid di sana berasal dari keluarga bangsawan terhormat. Citra akademi dinilai bakal hancur lebur di mata para orang tua jika mereka melihat guru ras rendahan. Meskipun direktur sendiri mulai ragu untuk mengizinkannya, beliau tetap memberi kesempatan bagi Jin untuk berbicara membela diri. Pemuda itu akhirnya maju dan memperkenalkan dirinya secara formal kepada semua orang di sana. Jin memperkenalkan diri sebagai Shido Jin dari desa Kodama, lalu meminta maaf karena terlambat. Bersuara, direktur pun dibuat heran melihat betapa santainya sikap pemuda ini di hadapan rentetan hinaan barusan. Jin mengaku sangat paham dengan kecemasan mereka, tapi dia meminta satu penjelasan yang jelas. Dia bertanya apakah penolakan ini murni karena rasnya atau karena mereka meragukan kemampuan bertarung yang dia miliki. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini, karena disinilah tensinya memuncak. Direktur menantang Jin membuktikan kekuatannya tanpa memandang ras asalnya. Argus pun langsung menyarankan agar mereka segera menguji kemampuannya di arena. Di arena latihan, penguji berhidung besar bernama Gate mengejek bahwa ujian masuk hari ini membuat tempat itu sepi. Setidaknya, Jin tidak perlu menanggung malu yang teramat sangat di hadapan
penonton yang ramai. Jin bahkan sama sekali tidak peduli dengan provokasi murahan tersebut. Sang direktur segera menjelaskan aturan duelnya yang sangat sederhana, di mana mereka hanya boleh bertarung menggunakan kekuatan seni spiritual saja. Meski suasananya cukup lengang karena masa ujian, beberapa murid yang tersisa di sana mulai penasaran dengan pertarungan yang akan segera dimulai. Sementara itu, Milia hanya mengamati semuanya dalam diam. Bagi Jin sendiri, seluruh urusan ini hanyalah buang-buang waktu yang sangat tidak berguna. Berbeda dengan direktur yang tampak sangat antusias. Sedangkan Argus juga bersemangat ingin melihat langsung gaya bertarung pemuda itu. Biasanya, kaum rendahan memiliki batas fisik yang sangat lemah dan tidak akan pernah bisa mencapai puncak kekuatan dewa. Namun, dalam hati Argus sangat berharap bahwa keputusannya menilai Jin kali ini tidak salah. Pertarungan pur dimulai dan Get langsung mengambil inisiatif menyerang dengan menembakkan bola api besar. Jin menghindarinya dengan sangat santai. Sementara Get merasa senang karena aksi hebatnya ditonton oleh para murid. Get kembali melancarkan serangan panah petir bertubi-tubi. Namun Jin lagi-lagi berhasil mengelak tanpa kesulitan sedikit pun. Get mulai mengajak bahwa kemampuan ras rendahan memang hanya bisa melarikan diri dari bahaya. Meskipun bukan ksatria suci, Get sangat percaya diri dengan kemampuannya dan terus membombardir. Jin menggunakan kombinasi api dan petir. Di sisi lain, Jin sebenarnya enggan menggunakan kekuatan mesin nano miliknya. Karena tidak ada pilihan lain, Jin memutuskan untuk mengeluarkan sedikit saja kekuatannya. Hanya dengan sekali mengangkat tangan, dia langsung menciptakan sebuah medan gravitasi dahsyat yang membuat semua orang terkejut. Tubuh Get langsung terhempas keras menghantam tanah hingga tak bisa berkutik sedikit pun. Penonton dibuat kebingungan karena belum pernah melihat teknik spiritual Saneh ini. Jin pun menjelaskan dengan santai tentang manipulasi gravitasi. Kalian pasti juga merasa heran melihat kekuatan itu kan? Jin mengejak mereka dengan bertanya, apakah teknik gravitasi tadi terasa asing? Dia berkata bahwa dia punya banyak pelajaran penting untuk diajarkan kepada murid dan seluruh staf akademi setelah melepas jurusnya. Get yang linglung langsung bangkit sambil berteriak menanyakan jenis sihir apa itu. Jin dengan sangat santai hanya menjawab bahwa itu adalah seni spiritual biasa. Get menolak percaya dan menuduhnya memakai trik murahan yang licik. Sang direktur menghentikan duel karena sudah melihat cukup banyak bukti. Di sisi lain, Milia sangat syok karena menyadari tingkat tinggi sihir tersebut. Dia heran bagaimana manusia rendahan bisa memakai sihir tingkat dewa tanpa perlindungan roh suci. Seperti ras mulia mereka, kekuatan batin sedalam ini seharusnya mustahil dimiliki Jin. Membuatnya bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. 1 minggu kemudian, direktur berdiri di podium aula memberikan pidato sambutan hangat. Beliau menegaskan bahwa meski akademi ini mengajarkan ilmu pengetahuan, tujuan utamanya adalah melatih para petarung terkuat untuk melindungi dunia. Siapapun yang malas dan tertinggal akan langsung dikeluarkan tanpa ampun. Sebaliknya, bagi mereka yang berhasil lulus dengan gemilang, impian untuk bergabung dengan para ksatria suci yang agung akan menjadi kenyataan. Semua hal di dunia ini hanya bisa diraih lewat jasa dan kerja keras nyata. Sementara itu, Milia berdiri di barisan para veteran berdarah bangsawan bersama Linus yang berpenampilan mirip singa. Linus heran melihat Milia menghadiri upacara masuk dan langsung bertanya ada angin apa hari ini. Gadis itu membalas santai bahwa Linus sendiri juga sangat jarang menampakkan batang hidungnya di tempat ini. Linus beralasan, dia ingin mencari koneksi jika ada murid baru dari keturunan bangsawan hebat. Namun dia terkejut melihat sosok ras rendahan yang duduk santai di barisan terhormat bersama para guru akademi. Milia menjawab singkat bahwa pria itu memang salah satu pengajar baru di sana. Dia penasaran bagaimana pandangan Linus terhadap guru itu. Dan Linus menegaskan bahwa dia hanya melihat sampah dari ras rendahan biasa. Milia membenarkan ucapan ketus itu. Di sisi lain, Jin mulai mengkhawatirkan misi penyelidikan rahasianya. Akademi ini sangat megah, dan penampilannya yang mencolok membuat mata semua orang terus mengawasinya sejak awal kedatangan. Bagian tersulit dari tugas ini adalah mengubah prasangka buruk mereka terhadap kaum manusia biasa. Karena identitasnya dianggap mencurigakan. Jin harus memenangkan kepercayaan dan pengakuan mereka terlebih dahulu, agar penyelidikan berjalan lancar. Beberapa saat kemudian,
Get sudah berada di kelas tempat Jin mengajar dan mengumumkan dimulainya pelajaran dasar seni spiritual. Dia memperingatkan para murid baru untuk fokus karena ini adalah kelas elit. Dia bertanya-tanya mengapa kelas yang harusnya bergengsi ini sepi pengunjung dan apakah para murid tidak punya motivasi belajar. Namun bagi Milya, alasan dibalik sepinya kelas tersebut sudah sangat jelas sekali. Get menyindir bahwa tidak ada satupun bangsawan yang sudi diajar oleh ras rendahan. Dia bahkan berniat menyebarkan rumor jahat lainnya demi menjatuhkan reputasi guru baru itu di hadapan seluruh akademi. Get kemudian mempersilakan Jin untuk maju memperkenalkan diri. Jin pun melangkah ke depan dan memperkenalkan dirinya sebagai instruktur baru yang akan mengajarkan teori dasar dari seni spiritual kepada para murid. Seketika seorang murid bernama Lizardus meragukan kelayakan Jin menduduki jabatan guru tersebut. Jin membalas dengan tegas bahwa menilai kelayakan guru bukanlah urusan murid, dan mereka bebas untuk segera meninggalkan kelasnya. Namun bagi yang memilih tinggal, ada satu aturan mutlak yang harus dipatuhi, yaitu dilarang keras menyerang manusia lain dengan kekuatan ini. Jin menjelaskan bahwa seni spiritual awalnya diciptakan untuk melawan monster jahat. Kekuatan suci ini dirancang untuk menetralisir monster gelap, bukan untuk menyakiti sesama manusia. Efek penekanannya tidak akan bekerja pada fisik manusia, sehingga penggunaannya pada sesama adalah kesalahan besar. Kekuatan ini murni ada untuk membasmi ancaman monster jahat di luar sana. Jin menekankan hal ini berulang kali. Namun salah satu murid bangsawan tiba-tiba berteriak sombong dan menertawakan aturan tersebut. Bangsawan itu mengejek Jin bodoh karena menurutnya kekuatan tetaplah kekuatan bebas pakai. Dia penasaran hal konyol, apalagi yang akan diajarkan ras rendahan ini setelah melarang mereka bertarung menggunakan seni spiritual. Dan kita semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika menantang karakter utama kita. Jin hanya menjawab dengan tenang bahwa jika bangsawan itu merasa sang guru tidak punya kekuatan, dia boleh langsung maju menghadapinya. Kalian harus dengar taruhan gila ini. Jin menantang bangsawan itu memakai serangan terkuatnya dan menjamin bajunya tidak akan kotor sama sekali. Kalau dia sampai terluka sedikit saja, Jin berjanji dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di akademi lagi. Ditanya begitu, si bangsawan langsung naik ke atas meja, mencaci Jin sebagai makhluk ras rendahan, lalu mulai merapalkan serangan. Petir dahsyat yang membuat sisi ruangan bergetar hebat. Serangan itu langsung menghantam Jin, memicu ledakan asap dan hangus di mana-mana. Tapi sedetik kemudian, sebuah pisau melesat tepat di samping kepala bangsawan sombong itu. Jin dengan santai bilang kalau dia mau, dia bisa saja menghabisinya saat itu juga. Menilai orang dari penampilan adalah kesalahan fatal. Linus, yang kebingungan, langsung bertanya perisai apa itu dan apakah itu benar-benar sihir spiritual. Jin malah balik bertanya, apakah dia merasa minder hanya karena rasnya, lalu menegaskan bahwa dia jauh lebih kuat dari bocah itu, sambil mengingatkan agar memanggilnya profesor di kelas ini. Memanfaatkan suasana yang mendadak hening, Jin melemparkan pertanyaan. Ingin tahu apakah mereka paham tentang syarat aktivasi sihir spiritual dan menyuruh murid yang menyerangnya tadi menjawab. Si bangsawan menjawab sombong. Cukup kumpulkan kekuatan dewa lalu bayangkan wujud yang ingin dikeluarkan. Jin membenarkan bahwa imajinasi itu penting, tapi menjelaskan bukan itu kunci utamanya. Sihir baru terwujud saat energi itu diterima oleh tubuh dan dibiarkan mengalir bebas menembus ke jiwa, menciptakan gelombang berbeda dalam tubuh. Jin menjelaskan ada 8 panjang gelombang dasar yang membentuk api, petir, penyembul, dan es, 4 jenis yang paling populer. Di atas itu, ada manipulasi gravitasi, cahaya, udara, dan pelindung spasial. Sihir yang barusan dia pakai, itulah 8 fondasi dasar sihir spiritual. Get langsung shock menyadari kalau pria ini menguasai ke-8 elemen tersebut. Jin lalu menjelaskan kalau mau mengubah petir menjadi tombak, seperti yang dilakukan murid tadi, barulah imajinasi berperan penting. Dengan itu, Jin mengumumkan kalau kelas yang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah itu, saat berjalan melewati koridor, dia tetap fokus menyelidik. Akademi ini sangat luas dan penuh murid. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Karena tahu dirinya terus diawasi oleh pandangan penuh curiga, Jin harus mencari area sepi
yang jarang dilewati murid akademi. Disitulah dia mendadak berpapasan dengan Milia, yang langsung menanyakan jati dirinya. Jin menjawab santai kalau dia cuma makhluk ras rendahan, persis seperti ucapan Milia sebelumnya. Gadis itu pun mengakui kalau dia terlalu cepat menilai orang karena Jin jelas-jelas tidak normal. Meski begitu, dia menegaskan mustahil ras rendahan bisa menguasai semua sihir spiritual. Jin membalas, seperti yang sudah dia katakan di kelas. Siapapun bisa menggunakan semua sihir itu. Mereka hanya perlu belajar cara mengubah gelombangnya saja. Milia bergumam bahwa meski dijelaskan pun, hal itu rasanya sama sekali tidak mudah. Buktinya, jika semua orang bisa melakukannya, Jin tidak akan menjadi pusat perhatian begini. Akhirnya, Milia mengajak mencari tempat tersembunyi untuk lanjut mengobrol. Di tengah jalan, Milia menagih jawaban dari pertanyaannya yang tadi. Jin menjawab santai bahwa dia hanyalah manusia purba dari era kuno yang tertidur di desa Kodama. Selama 100 juta tahun, Milia pun tertawa gembira, mengira pria itu sedang melawak, lalu bertanya apa pekerjaannya 100 juta tahun lalu. Jin membalas dia sibuk melakukan banyak hal. Salah satunya menjadi agen pemerintah yang bekerja banting tulang demi negara, membasmi penjahat, monster, serta berbagai ancaman berbahaya. Meski waktu telah lama berlalu, kenangan itu terasa baru kemarin, terjadi hingga menimbulkan rasa nostalgia yang aneh. Milia lalu penasaran bagaimana dia bisa tertidur pulas begitu lama. Jin menjawab lirih bahwa dia gagal. Dia terlampau sombong dan mengira bisa menyelamatkan dunia seorang diri. Akibatnya, segalanya hancur tanpa ada satupun yang tersisa. Jin terlambat sadar bahwa dia butuh sekutu karena krisis global tak akan bisa diselesaikan sendirian. Milia heran seberapa banyak dari bualan itu yang nyata, tapi memilih tidak mendesaknya. Lebih jauh untuk saat ini, dia menjelaskan hanya berniat memenuhi janjinya pada sang kakak untuk menjadi pemandu. Gadis itu lalu membawa Jin ke sebuah ruangan terbengkalai berjamur yang menyerupai gudang barang bekas yang berantakan. Di dalam sana, Jin mulai menyadari detail mencurigakan. Milia berkomentar kalau Jin pasti mengincar tempat ini, karena peta akademi mencatat adanya ruangan kosong di wilayah ini, tapi tidak pernah ditemukan. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama apa yang berhasil diindus oleh insting super tajam Jin. Dia mendapati ada satu barang yang tampak janggal di perpustakaan tua itu, patung burung hantu mini yang bersih, tanpa debu sedikit pun. Begitu dia memutar kepala patung tersebut, sebuah lorong rahasia langsung terbuka lebar. Milia terkejut dan heran bagaimana Jin bisa menyadarinya. Jin menjawab santai bahwa itu sangat jelas, karena semua barang di situ berdebu tebal kecuali patung ini, sisanya murni karena intuisi. Jin berkata akan turun duluan dan menyuruhnya menunggu, karena di bawah sana bisa saja berbahaya dan penuh ancaman tidak terduga. Namun Milia menolak mentah-mentah, bersikeras ikut turun dan melarang Jin meremehkan kemampuannya. Dia mengingatkan kalau dia adalah salah satu murid terbaik dan sekuat kakaknya. Jin akhirnya setuju untuk menaruh sedikit rasa percaya pada kemampuannya. Mereka berdua lalu mulai menuruni anak tangga yang tampaknya mengarah jauh lebih dalam daripada sekadar ruang bawah tanah akademi biasa. Sekeliling mereka perlahan berubah menjadi gua gelap gulita yang sunyi, sekaligus mencekam. Jin bergumam tempat mengerikan ini adalah sarang ideal monster fantasi. Berkembang biak sambil menyusuri lorong gua, Milia menyempatkan diri mengorek masa lalu Jin. Bertanya siapa musuhnya terdahulu serta apakah ada orang di akademi yang dia curigai saat ini. Jin merasa diberondong terlalu banyak pertanyaan hari ini, tapi akhirnya mengaku memang ada satu sosok yang sangat mencurigakan. Orang itu bernama Ruthman. Menurut pengamatannya, pembawaan Ruthman tampak sangat tenang saat sedang mengobrol dengan orang, tapi ketika sendirian, tatapannya mendadak kosong bagai jiwanya melayang ke dimensi lain. Hal itu seolah memberi kesan kalau dia dipaksa untuk mengisi jabatan di Akademi demi melancarkan rencana terselubung di tempat lain. Ditambah lagi, kewaspadaannya sangat tinggi dan dialah orang pertama yang menaruh curiga saat Jin baru menginjakkan kaki di Akademi. Milia berpendapat bahwa Gate jauh lebih mencurigakan ketimbang Ruthman. Namun Jin tidak setuju, karena tip emosional seperti Gate mustahil bisa menyamar dalam waktu lama. Tanpa membongkar kedoknya sendiri,
Lagi pula, dia hanya orang yang tidak stabil emosinya. Singkat cerita, begitu tiba di ujung tangga, mereka disuguhi pemandangan sebuah aula raksasa menyerupai gudang kosong yang sunyi sekaligus memancarkan aura misterius. Melebihi seluruh perjalanan mereka tadi, Milia tak menyangka ada tempat seluas ini di bawah sekolah mereka. Namun Jin jauh lebih terguncang di ujung terdalam gudang super raksasa ini, matanya menangkap objek yang langsung mengubah drastis raut wajahnya. Itu adalah pintu laboratorium milik Kagura. Jin sangat yakin struktur gerbang pertahanan canggih itu dibangun menggunakan teknologi mesin nano. Milia pun bertanya-tanya apa isi di balik pintu baja ini dan mengapa disembunyikan di sini. Jin menjelaskan, normalnya mereka butuh sebuah kunci akses khusus dulu di Desa Kodama. Hakama butuh kunci fisik untuk membuka pintu serupa. Artinya semua gerbang tipe ini memerlukan autentikasi identitas khusus. Penasaran untuk mengujinya, Jin mulai menyalurkan kekuatan dahsyat miliknya langsung. Dari hasil suntikan mesin nano sebelumnya, anehnya, pintu itu terbuka tanpa perlawanan berarti. Ini hanya membuktikan satu fakta mengerikan, bahwa segel pintu laboratorium tersebut telah dibobol. Seseorang, Jin menyimpulkan, bahwa dalam kekacauan negeri ini memegang kunci akses laboratorium kuno itu. Begitu mereka melangkah masuk, pemandangan mengerikan tersaji langsung di depan mata. Ruangan rahasia itu dipenuhi oleh monster-monster mutasi mengerikan yang terkurung dalam sangkar besi raksasa. Milia sangat shock, tak habis pikir bagaimana bisa eksperimen keji ini tersembunyi tanpa tercium. Siapapun di akademi, dia juga. Dan sekarang, kalian pasti juga mulai berpikir kalau bualan 100 juta tahun dari Jin itu ada. Benarnya kan? Sambil menjawab sekenanya, Jin melangkah mendekat guna mengamati monster-monster ganas tersebut secara detail. Tepat di saat itulah, Jin merasakan ada keganjilan hebat. Makhluk-makhluk menyeramkan ini sama sekali tidak mengamuk liar. Mereka tidak mencoba mendobrak sangkar besi, bahkan tidak bersuara. Kalian sadar gak? Biasanya monster yang dikurung itu bakal ngamuk. Tapi yang ini tenang banget. Mirip monster peliharaan si bos bandit kemarin. Ada yang gak beres di sini. Monster raksasa itu nurut banget sama perintah si bos. Jin jadi heran. Gimana caranya mereka bawa makhluk seget gila itu ke tempat tersembunyi ini? Menurut Milia, kecurigaan kakaknya memang benar. Akademi ini emang mencurigakan. Milia menyarankan buat jebak si dalang langsung di laboratorium bawah tanah ini. Tapi Jin gak setuju, karena menurutnya rencana itu terlalu berisiko dan gak masuk akal. Langkah terbaik adalah menyegel akademi sekarang juga dan membasmi semua monster korupsi itu. Milia protes, karena si dalang bisa kabur. Tapi Jin paham kekhawatiran cewek itu. Masalahnya, gimana kalau monster-monster itu lepas dan menyerang para murid? Gak sebanding mengorbankan nyawa orang gak bersalah cuma demi menangkap si otak pelaku kejahatan ini. Lagi pula, Jin punya firasat buruk kalau bencana yang jauh lebih besar bakal terjadi. Makanya, dia memutuskan menyelidiki laboratorium ini sendirian dan menyuruh Milia segera memperingatkan Argus. Selagi Milia naik, Jin mulai menyusuri lorong laboratorium demi mencari petunjuk penting. Sementara itu di area atas, Gert lagi-lagi jadi bahan ejekan teman-temannya di koridor. Mereka bergosip kalau dia baru aja dikalahkan oleh profesor dari ras rendahan. Gert emosi setengah mati karena merasa reputasinya hancur total gara-gara guru sialan itu. Bagi Gert, mana ada orang bisa pakai 8 seni spiritual sekaligus kalau gak curang. Dia bertekad membongkar rahasia Jin. Tiba-tiba kepala sekolah datang menyuruhnya berhenti bertingkah aneh. Kepala sekolah gak peduli hobi anehnya. Tapi dia bertanya, apa dia melihat Lord Ruthman? Jin menjawab kalau dia belum melihat orang itu lagi sejak upacara penerimaan. Katanya ada hal penting yang mau dibahas soal murid baru. Tapi mendadak, pandangan mereka teralihkan ke langit atas akademi. Awan hitam pekat yang mengerikan mulai bergulung-gulung. Itu bukan awan hujan biasa, melainkan awan penuh energi korupsi jahat. Di saat bersamaan, Milia berlari ke atas tangga dan malah berpapasan langsung dengan Lord Ruthman. Sementara itu, Jin di dalam laboratorium lagi sibuk meneliti sebuah inti energi yang berdenyut. Kayak benda hidup, dia penasaran apa ini buatan Kagura. Lalu dia menemukan sebuah wadah misterius. Nah, perhatikan bagian ini, di dalamnya ada kubus berisi pesan rahasia dan suntikan mesin nano. Jin berharap alat-alat canggih ini bisa memberikan jawaban atas semua kekacauan ini.
Dalam rekaman itu, Kagura menyapa Jin dan menebak dia pasti bakal sampai ke lab ini karena lokasinya paling dekat dengan tempat pertama kali Jin terbangun dulu. Ternyata, disinilah Kagura menciptakan teknologi super canggih. Sebagian fungsi dari alat baru itu sengaja disegel bersama mesin nano yang ada di dalam suntikan tersebut. Kagura emang genius karena menyetel suntikan itu khusus buat Jin saja. Dan alat yang dia buat itu adalah mesin teleportasi. Mendengar hal itu, Jin langsung shock. Otaknya langsung menghubungkan semua petunjuk. Pantas saja monster raksasa dan inti energi tadi bisa muncul di sini. Padahal teknologi teleportasi harusnya belum ada zaman dulu. Alat pembuat portal instan ini mustahil ada 100 juta tahun lalu. Tapi kalau benar ada, terjawab sudah, bagaimana kawanan monster bisa mendadak muncul di tengah kota. Termasuk bagaimana monster raksasa tadi bisa dikirim ke bawah tanah akademi ini. Tiba-tiba saja, situasi berubah drastis saat inti energi itu bersinar dengan sangat terang. Seketika, seluruh monster korupsi mulai diteleportasikan ke permukaan. Argus dan Divisi 7 yang sudah bersiap menghadapi skenario terburuk pun terkejut saat ramalan itu jadi kenyataan. Hujan monster mulai mengguyur seluruh ibu kota secara gila-gilaan. Sementara itu, di atap akademi, Rootman menyudutkan Milia karena sudah terlalu lama mencampuri urusan rahasianya. Tapi semua sudah terlambat, hari ini adalah hari eksekusi. Rencana ini terpaksa dipercepat gara-gara Milia dan pria kecil itu terlalu banyak ikut campur. Menyelidiki mereka. Instingnya bilang kalau pria itu bakal jadi penghambat besar. Apalagi setelah mereka menemukan jalan rahasia. Tapi Milia sama sekali gak berniat mundur selangkah pun. Kalian pasti mikir Milia bakal kalahkan? Tapi tunggu dulu, Rootman yang sombong dengan kekuatan barunya gak sadar kalau Hakama sudah bersiap. Di belakangnya, Hakama dan temannya siap beraksi. Saat Rootman asik berpidato sombong, kepalanya langsung dihantam vas bunga yang dilempar Hakama sampai pingsan seketika. Milia pun heran kenapa mereka ada di sana. Hakama bilang dia lagi mencari Jin karena ada bencana besar di luar sana dan mereka butuh bantuannya. Kudolah yang memberitahu kalau Jin datang ke tempat ini. Milia bertanya apa Kudo murid baru, yang langsung diiyakan oleh Kudo sambil memperkenalkan nama lengkapnya. Dia malah khawatir, apa si profesor gak amnesia habis kena hantam vas tadi. Meski sadar baru aja mengepruk kepala profesor, dia merasa itu tindakan darurat. Lagi pula, karena gak ada saksi mata, mereka tinggal melimpahkan kesalahan pada si gadis kaya. Saat itu juga, Jin berlari menaiki tangga. Hakama langsung berteriak memberitahu situasi darurat di luar. Tapi Jin menjawab kalau dia sudah tahu karena semua monster di lab mendadak hilang. Milia langsung paham konsekuensi mengerikan di balik hilangnya para monster. Begitu mereka melihat ke bawah dari puncak akademi, pemandangan luar biasa mengerikan langsung terpampang. Ibu kota hancur lebur dihantam kawanan monster yang menyerang warga dan merusak rumah-rumah. Bahkan monster paling raksasa yang tadinya dikurung kini ikut mengamuk tanpa ampun. Makhluk itu membantai apa saja di depannya. Jin menyadari kecerobohan kecilnya telah memicu bencana besar ini. Membuat dirinya sangat marah dan menyesal setengah mati. Di tengah kepanikannya, Hakama berteriak menyuruh Jin memperhatikan monster raksasa itu yang tampak sedang mengumpulkan energi besar untuk melancarkan serangan pemusnah. Serangan dahsyat itu diarahkan tepat ke arah istana kerajaan. Seketika, Jin teringat pesan Kagura tentang efek suntikan mesin nano yang baru saja dia terima. Dia bisa menggunakan versi instan dari alat teleportasi sekali sehari memanfaatkan energi mesin nano. Walau jangkauannya pendek, alat itu masih bisa dipaksa melampaui batasnya. Tanpa ragu sedikit pun, Jin berteleportasi tepat di depan jalur tembakan monster dan langsung mengaktifkan perisai mesin nanonya untuk menahan seluruh ledakan. Benturan dahsyat itu berhasil diredam. Di sisi lain, para anggota gilda mulai putus asa. Harden Gonslot selaku ketua gilda menyatakan pertahanan mereka sudah benar-benar runtuh. Semua petarung sudah dikerahkan menyelamatkan warga. Kini harapan tersisa pada kesatria suci. Sialnya, sebagian besar dari mereka sedang bertugas di luar ibu kota. Serangan ini jelas sudah direncanakan saat kota dalam kondisi paling lemah. Andai sang Kapten Agun ada di sini, situasinya pasti berbeda. Namun sekarang semuanya terasa mustahil diselamatkan. Saat dia pasrah mengira istana akan hancur,
Seorang anak buah berteriak menyuruhnya melihat ke langit. Dia terbelalak mendapati Jin sedang menahan serangan itu dengan tameng nanonya. Gadis di sana langsung mengenali Jin sebagai penyelamat dari desa Kodama. Usai menahan serangan mematikan tadi, Jin membalas dengan meluncurkan tembakan energi super dahsyat ke arah monster. Serangan kilat itu telak mengenai si raksasa, namun hanya merusak pundaknya dan langsung beregenerasi kembali. Jin sadar dia butuh daya hancur yang jauh lebih besar untuk memusnahkannya. Teleportasi tadi menguras energi terlalu banyak. Jin akhirnya memadatkan pedang mesin nano dan bersiap bertarung jarak dekat. Dia menebas angin tajam hingga memotong sebelah lengan monster itu. Sambil maju mendekat, dia jadikan tebasan itu umpan pengalih perhatian. Nah, kalian dan aku harus bersiap buat melihat pertarungan epik sesungguhnya di babak berikutnya. Kalian harus lihat ini. Si Jin mulai fokus menggabungkan mesin nano ke tubuhnya, memanipulasi gravitasi agar tubuhnya super ringan, lalu menaikkan tekanan udara sekitarnya pakai sihir angin. Di sisi lain, para anggota kelompok kewalahan menahan kroto-kroto monster. Tapi untungnya murid akademi yang paling pembuat onar pun datang membantu. Semua orang terpaksa bertarung demi bertahan hidup. Saat terkepung kawanan monster, mereka melihat Jin melesat membelah medan perang, menebas semua binatang buas itu tanpa ampun sambil maju lurus ke bos utamanya. Beberapa murid sampai melongo kebingungan. Jin tahu dia harus mendekat agar serangannya berakibat fatal. Tapi langkahnya sempat terhenti karena harus menghindari serangan beruntut dari monster raksasa. Itu, setiap kali melangkah, dia terus membantai musuh. Gerakan Jin makin lama makin tidak terlihat karena kecepatannya terus bertambah demi memojokkan makhluk raksasa jahat yang sebenarnya punya kekuatan untuk meratakan seluruh ibu kota itu sendirian. Dia meluncurkan tebasan bertubi-tubi ke tubuh si monster. Namun itu hanya goresan kecil, karena regenerasinya sangat cepat. Akhirnya, Jin memusatkan seluruh energinya untuk satu tusukan pamungkas tepat di kepalanya. Ledakan dahsyat yang tercipta akhirnya berhasil melenyapkan monster mengerikan itu. Ketua kelompok petualang sampai melongo heran melihat kehebatan orang asing berkekuatan luar biasa. Tidak masuk akal tersebut. 3 hari kemudian, rekonstruksi ibu kota langsung berjalan cepat. Saat terbangun di kamar penginapannya, Jin merenung bahwa meski insiden kemarin sangat besar, untungnya kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu parah. Pasukan Ksatria Suci telah bertarung dengan gagah berani demi menahan kawanan monster kecil, sekaligus melindungi para warga sipil. Berkat tindakan cepat mereka, korban jiwa berhasil diminimalisir. Setelah kekacauan mereda, akademi langsung ditutup untuk penyelidikan. Rutman, yang menjadi otak utama penyerangan, langsung diringkus. Sementara beberapa instruktur lain juga diinterogasi karena dicurigai ikut terlibat. Akademi bakal ditutup dalam waktu yang sangat lama. Padahal Jin baru saja bekerja di sana selama 1 hari. Namun, gara-gara insiden besar itu, dia sadar ada tantangan baru menantinya. Nah, di sini kita mulai sadar masalahnya biarpun Jin bisa membantai monster itu dengan gampang. Situasinya bakal sangat merepotkan kalau musuh kuat seperti itu menyerang dalam jumlah banyak. Sekaligus, dia tidak cukup cepat untuk membasmi semuanya, sekaligus sambil menyelamatkan orang-orang. Jika ingin melindungi semua orang, dia harus menjadi jauh lebih kuat dan dia sudah tahu jalannya. Namun sebelum sempat menyentuh kubus milik Kagura lagi, pintunya diketuk. Ternyata itu Milia yang mengenakan gaun panjang super anggun. Berkata kalau dia datang khusus untuk menjemput Jin. Jin heran karena mengira akademi sedang libur. Tapi Milia menjelaskan kalau kakak laki-lakinya ingin bertemu langsung demi mengucapkan terima kasih sekaligus membicarakan beberapa hal penting lainnya. Saat Jin bertanya kenapa dia harus datang sendiri, Milia menjawab bahwa untuk mengundang tamu seistimewa Jin, maka yang menjemputnya pun haruslah bangsawan terhormat sebagai perwakilan resmi keluarga Alton. Jin menyindir apakah sekarang dia bakal berhenti menyebutnya sebagai ras rendahan. Dan Milia cuma menjawab akan memikirkannya. Dia juga sadar kalau seseorang tidak boleh dinilai dari penampilannya. Rasa hormat harus tetap dijaga apapun situasinya. Mulai sekarang, dia bahkan ingin berguru dan menerima ajaran dari Jin secara langsung. Hakama yang melihat perubahan drastis ini merasa heran. Milia juga beralasan dia mampir karena asrama sangat membosankan. Hakama kemudian menggerutu kesal melihat sikap angkuh gadis itu. Tapi Jin malah menyindir
apakah Milia benar-benar sudah bertobat? Sesampainya di kediaman Sultan, dua bersaudara yang bekerja berkat bantuan Jin menyambutnya dengan hangat. Jin senang melihat mereka berdua tampak beta dan menanyakan kabar mereka selama insiden kemarin. Mereka menjawab baik-baik saja karena orang-orang di kediaman ini ternyata sangat kuat. Kepala pelayan dan kepala pelayan wanita sangat hebat, membuat Jin merasa tenang karena mereka dirawat dengan baik. Dua saudara itu juga bercerita kalau mereka mendengar kehebatan aksi sang guru dari orang lain. Jin bertanya siapa yang menyebarkannya, karena hal sehebat itu seharusnya menjadi rahasia pribadi. Nah, kalian pasti tahulah pelakunya, si Milia dengan santai mengakuinya. Karena menurutnya pencapaian luar biasa sang guru memang harus dipamerkan. Apalagi oleh murid teladan seperti dirinya. Dia bahkan menyuruh dua bersaudara itu agar lebih banyak belajar dari Jin karena mereka mirip. Salah satu dari mereka membisikkan bahwa belakangan ini Nona Milia menjadi jauh lebih sopan. Jin membatin kalau perubahan sikap gadis itu sama cepatnya dengan Charles. Setelah itu, dia menuju ruang tamu Argus. Namun saat mengetuk pintu, Jin menyadari kalau Argus tidak sendirian di dalam. Duduk di sebelah Argus adalah pemimpin serikat petualang ibu kota yang bernama Harden Gunslot. Argus meminta maaf karena memanggilnya mendadak, tapi Jin santai saja karena dia sedang bosan. Pertama, Argus memperkenalkan temannya. Harden memberi salam dengan hormat dan mengaku sangat senang bisa bertemu langsung dengan pahlawan yang telah menyelamatkan ibu kota dari kehancuran total. Jika Jin tidak menghentikan monster raksasa itu, akibatnya pasti fatal. Jin dengan santai menjawab kalau dia cuma mengalahkan bosnya saja, sedangkan monster kecil diurus oleh para ksatria. Harden menilai Jin sebagai sosok yang ramah dan rendah hati, tanpa ambisi mencurigakan. Atau mungkin ambisinya terlampau besar untuk dipahami. Dia kemudian menyampaikan pesan dari keluarga kerajaan. Pihak istana ingin bertemu dengannya. Namun sebelum itu, Harden ingin memperjelas satu hal penting dan langsung menanyakan identitas asli Jin, karena penyelidikan mereka sama sekali tidak membuahkan hasil. Meskipun serikat petualang telah melacak pergerakannya di berbagai kota, informasi masa lalu Jin kosong melompong. Argus juga ikut mendesak, menanyakan dari mana asal Jin dan apa tujuannya di negara ini. Satu-satunya pilihan Jin sekarang adalah menjawab sejujurnya. Dia beralasan tidak berniat menyembunyikan apapun. Hanya saja, jika dia menceritakan kebenaran yang sesungguhnya, mereka pasti tidak akan percaya. Mendengar itu, Argus meyakinkan bahwa dia akan mempercayai apapun ucapan Jin. Akhirnya Jin memutuskan berterus terang dan mengaku bahwa dia sebenarnya adalah manusia dari masa 100 juta tahun lalu. Setelah mendengar kisah gila tersebut, Argus langsung teringat pada legenda desa Kodama tentang sesosok pelindung suci berwujud dewa yang tertidur lelap di balik segal gerbang raksasa kuno. Harden merasa sulit mempercayai dongeng fiksi seperti itu. Namun Milia langsung membela Jin dengan mengatakan dia percaya sepenuhnya karena pernah melihat Jin membuka gerbang rahasia akademi sendirian. Selain itu, dia dan kakaknya telah menyaksikan sendiri potensi kekuatan mengerikan milik Jin. Argus kemudian menanyakan nasib saudara perempuan Jin, dan Jin menjelaskan segalanya dengan tenang. Jin menceritakan bahwa dia tertidur di negara ini selama 100 juta tahun. Alasan dia pergi ke ibu kota sangat simpel. Dia butuh informasi lengkap karena pengetahuannya sudah sangat kuno. Harden penasaran info apa yang sedang dicarinya. Jin menjawab bahwa dia ingin mempelajari para iblis yang telah rusak di era ini. Karena makhluk itu seharusnya sudah punah sejak dulu. Berdasarkan pengetahuannya, makhluk itu mustahil bertahan hidup karena adanya kekuatan roh suci. Purba, energi roh tersebut merupakan kelemahan mutlak bagi para monster korup untuk memulihkan habitat mereka. Zat khusus itu memang diciptakan untuk menyegal monster sekaligus memulihkan alam yang hancur. Pertanyaan besarnya adalah, jika energi itu ada, kenapa monster korup masih bisa berkeliaran di era sekarang? Jin mengaku belum mengetahui detail lengkapnya, dan itulah mengapa dia terus menyelidikinya. Berdasarkan informasi dari rekannya, makhluk-makhluk mengerikan itu tampaknya sedang berevolusi menjadi jauh lebih berbahaya. Harden memperhatikan artefak kuno di tangan Jin dan bertanya-tanya apakah benda super rumit itu berasal dari peradaban masa lalu yang memiliki pemahaman sangat mendalam tentang cara membasmi monster. Hal itulah yang mendasari tujuan Jin datang ke ibu kota.
yaitu belajar lebih banyak untuk menemukan jawaban. Argus selalu bertanya tentang informasi rahasia kedua yang ingin Jin temukan. Jin menerangkan bahwa dirinya sedang melacak keberadaan laboratorium kuno sejenis yang terkubur di bawah akademi, karena dia yakin masih banyak fasilitas serupa yang tersebar di seluruh dunia. Dan percayalah, kalian dan saya pasti sudah menduga bahwa petualangan gila si manusia purba ini baru saja dimulai. Jadi mari kita tunggu kelanjutan kisahnya. Kalian dan aku bakal melihat kisah epik ini bermula ketika sang protagonis punya satu misi gila, yaitu membasmi semua monster korup dari dunia ini. Meski Agus tahu cerita itu sulit dipercaya, dia memilih percaya karena dia sendiri punya tujuan yang sama. Tapi, dia memperingatkan Jin untuk tutup mulut soal rahasia ini agar orang-orang di luar sana tidak menganggapnya sudah tidak waras lagi. Harden juga setuju dan ikut percaya. Lagi pula, kalau Jin orang jahat, dia tidak mungkin bersusah payah melindungi kastil kerajaan dari bahaya. Nah, saat mereka sedang asyik mengobrol serius seperti itu, para pelayan tiba-tiba masuk meminta maaf karena harus menyelah jadwal penting Argus berikutnya. Argus pun langsung berdiri dan menyuruh mereka bersiap-siap. Tidak lama kemudian, Jin terlihat sudah rapi dengan rambut klimisnya dan mengenakan setelan mewah khas bangsawan ibu kota demi bersiap menghadap raja. Argus sempat bertanya, apakah Jin tidak nyaman? Padahal baju itu sangat pas dan membuatnya terlihat super tampan. Tapi tunggu, disinilah plotnya mulai menarik. Harden menjelaskan kalau Jin sebenarnya tidak akan menemui sang raja langsung, melainkan sang pangeran, karena kesehatan raja sedang menurun drastis belakangan ini. Semua ini demi menjaga formalitas kerajaan, makanya Jin harus dandan rapi. Jin sendiri cuma bisa pasrah dan berharap tidak terseret masalah baru lagi saat mereka akhirnya tiba di gerbang Istana Megah. Mereka langsung disambut ketat oleh para pengawal lalu diantar ke ruang tahta. Di sana, berdirilah sosok pria berwibawa yang sangat memukau, pangeran pertama ibu kota, Thales Kermosia. Jin pun memberi salam. Pangeran menjelaskan bahwa dia mewakili ayahnya yang sakit untuk menyampaikan rasa terima kasih mendalam dari seluruh kerajaan. Dia juga memuji aksi heroik Jin yang berhasil menyelamatkan situasi genting waktu itu. Sang pangeran terkejut saat tahu Jin berasal dari desa Kodama. Tempat sekecil itu bisa melahirkan bakat bertarung yang luar biasa hebat. Tanpa basa-basi,